Jadikan Ramadan Anda lebih bernilai. Ketahui secara resmi awal Ramadan tahun ini. Lengkap dengan laporan langsung dari sejumlah titik pengamatan hilal di seluruh Indonesia. Ikuti sidang isbat penentuan 1 Ramadan 1445 Hijriah. Minggu 10 Maret pukul 4 sore. Live di Kompas TV, teman Ramadan. Bahagia menyambut bulan suci bersama Kompas TV, teman Ramadan. Anak laki-laki berusia 5 tahun diduga menjadi korban pembunuhan di rumahnya di Kota Bekasi, Jawa Barat. Polisi menangkap 3 orang perempuan. 1 diantaranya adalah ibu kandung korban sendiri yang diduga sebagai pelaku pembunuhan. 4 warga meninggal dunia diduga menghirup gas beracun dalam sumur di Cianjur, Jawa Barat. Marak rapat rekapitulasi penghitungan suara di daerah diwarnai kericuhan. Mereka yang protes menduga ada kecurangan dan penggelembungan suara dalam proses penghitungan. Bagaimana mengawal suara ini? Haruskah terus berakhir dengan kericuhan? Nanti kita ulas dalam dialog khas Sapa Indonesia pagi hari ini. Golkar merespon informasi yang beredar soal Presiden Joko Widodo yang akan masuk ke partai itu. Sementara PDI Perjuangan bilang semuanya diserahkan langsung ke Jokowi untuk menentukan pilihan. Nilai tukar rupiah yang melemah membuat cadangan devisa Indonesia susut 1,1 miliar dolar Amerika Serikat. Kamis kemarin, rupiah masih di atas 15.600 per dolar Amerika Serikat. Selamat pagi saudara, kembali berjumpa dengan kami. Hari ini sudah hari Jumat lagi, tanggal 8 Maret 2024. Saya Paskalis Siswari. Dan saya Radi Saputro. Kalau kita pantau begitu, Paskalis, setiap hari sepertinya saya menyimak ada berita soal kericuhan yang mewarnai proses penghitungan suara di sejumlah daerah. Ini jadi concern kita bersama agar jangan sampai menjadi bola salju yang akhirnya mengeskalasi ke tingkat nasional. Ini harus segera diselesaikan, dan pada pagi hari ini saya melihat juga di Harian Kompas dibahas aparat diminta melindungi penyelenggara pemilu. Jadi peran aparat juga sangat penting ketika proses penghitungan suara dilakukan di setiap daerah. Jangan sampai aparatnya justru malah tidak berbuat apa-apa dan akhirnya membuat kericuhan di berbagai daerah begitu. Ini di sisi lain juga pada pagi hari ini saya juga lihat di Harian Kompas, KPU belum berniat untuk membuka kembali sirekap tabulasi. Jadi kalau memang ditutup, ini memang tujuannya untuk menghindari polemik. Tapi di sisi lain masyarakat juga keingintahuannya soal proses penghitungan suara sangat tinggi gitu kira-kira. Betul. Ini kan juga pengawasan ya yang sebenarnya penting untuk melihat ini benar atau tidak perhitungannya. Apalagi sudah banyak sekali rekapitulasi yang diwarnai ketidakcocokan antara penghitungan dengan yang masyarakat yang juga memantau penghitungan. Ini 12 hari lagi harusnya sudah deadline ya Radia. Tanggal 20 sudah harusnya selesai semua penghitungan yang ada di KPU untuk seluruh hasil pemilu di seluruh Indonesia. Tapi 12 hari lagi ini masih banyak sekali warna-warna yang tampaknya hambatannya jadi semakin banyak gitu. Betul. Setiap hari. Ya ini yang ditekankan juga, harus ada gerakan bersama begitu, baik dari pengawas pemilu maupun juga dari aparat keamanan agar
jika memang ada provokasi, ada yang mengklaim suaranya digelembosi atau digelembungkan, kalau memang betul ya memang ditempuh saja jalur hukumnya. Setelah penetapan suara ada mekanisme untuk melaporkan ke Bawaslu ataupun ke Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau kemarin ribut-ribut soal kecurangan bukan hanya di Pilpres, ternyata di Pileg justru lebih pelik masalahnya. Ini kayaknya banyak yang merasa suaranya tiba-tiba kok hilang dan berkurang. Betul. Nah, ini juga nanti akan dibahas oleh Radi Saputro di dialog pada hari ini. Ya. Kenapa banyak sekali kericuhan jelang deadline atau tenggat akhir penghitungan suara. Tapi sebelum masuk ke informasi tersebut, saudara, kita punya informasi lain untuk Anda. Diduga akibat melaju dengan kecepatan tinggi, sebuah mobil jenis minibus menabrak separator di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Akibatnya, 2 orang yang berada di minibus terluka parah dan harus dibawa ke rumah sakit. Akibat kecelakaan minibus yang dikendarai oleh seorang perempuan, ini mengalami rusak parah di bagian depan. Sementara separator busway hancur. Pengemudi dan 1 orang rekannya yang terluka parah dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Agar tidak mengganggu arus lalu lintas, mobil dibawa dengan menggunakan truk derek ke kantor Subdit Gakumpolda Metro Jaya. Itu saya lewat, mobil sudah terbalik di situ, udah minta tolong. Jadi saya keluarin 2 penumpangnya, yang 1 sempat terjepit, yang sekarang dibawa ke rumah sakit. 2 penumpang cewek semua? Cewek semua, dua-duanya duduk di depan. Oh, oke, berarti bukan taksi online bang ya? Bukan, mobil pribadi, yang sepadan itu mobil pribadi. Oh, oke. Yang kecelakaan mobil pribadi. Kalau kronologisnya bisa sampai kecelakaan gitu, Saya nggak lihat. Saudara, kebakaran terjadi di Rumah Sakit Harapan Bunda, Ciracas, Jakarta Timur pada Kamis malam. Diduga asap berasal dari ruangan server di lantai 4 rumah sakit. Kepanikan terjadi saat kebakaran melanda Rumah Sakit Harapan Bunda Kamis malam. Para pasien berhamburan ke luar gedung rumah sakit. Kebakaran terjadi di lantai 4 gedung yang berfungsi sebagai ruangan server rumah sakit. 11 unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi. Namun penyebab kebakaran hingga saat ini masih diselidiki. Akibat kebakaran, sejumlah pasien yang tengah menjalani perawatan serta pengunjung rumah sakit dievakuasi ke halaman parkir rumah sakit. Beberapa pasien yang membutuhkan penanganan medis langsung dibawa ambulans ke sejumlah rumah sakit lainnya. Masih dari Jabodetabek, kebakaran juga terjadi di sebuah gudang pabrik alat kesehatan di Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, dan sulitnya memperoleh air serta menjangkau titik api membuat petugas pemadam kewalahan untuk menjinakkan api. Setelah petugas pemadam berjibaku selama 5 jam dengan menerjunkan 9 unit mobil pemadam kebakaran dari sektor Cilengsi, Gunung Putri, dan Cibinong, penyebab kebakaran hingga saat ini belum diketahui dan kasus ini kini ditangani pihak kepolisian sektor Cilengsi. Seorang anak laki-laki berusia 5 tahun diduga jadi korban pembunuhan di rumahnya di Kota Bekasi, Jawa Barat. Korban ditemukan tewas di kamar dengan luka senjata tajam di sekujur tubuh. Kasus ini terungkap usai seorang tamu yang dilarang datang memaksa masuk ke rumah korban dan mendapati korban tewas dengan sejumlah luka senjata tajam di tempat tidur kamar lantai 2 di Perumahan Sumarekon, Harapan Baru, Bekasi, Jawa Barat. Kejadian ini langsung dilaporkan ke petugas keamanan perumahan dan tim identifikasi Polres Metro Bekasi langsung melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Sementara jenazah korban kini dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk divisum dan diotopsi. Si tamu ini datang tidak boleh masuk. Begitu dia paksa masuk ternyata udah berdarah-darah ibunya. Nah, akhirnya dia larilah ke security yang di depan. Tadi pas ditemuin di kondisi di kamar atau di ruang tamu? Sudah di tempat tidur dia. Oh, tempat tidur, Bu. Nah, tempat tidur besar. Kan informasi ini masih belum jelas antara 18 atau 20 tusukan.
Dalam kasus ini, polisi menangkap 3 orang perempuan. 1 di antaranya adalah ibu kandung korban yang diduga sebagai pelaku pembunuhan. Hingga kini, polisi masih mendalami pemeriksaan terhadap ibu korban, termasuk kondisi psikologi terduga pelaku. Polisi turut menyita barang bukti sebilah pisau dapur dari lokasi kejadian. Dari hasil ini ditemukan bahwa korban ditusuk berkali-kali dan yang mana diduga pelakunya adalah merupakan ibu kandung daripada korban. Barang bukti telah kita temukan di TKP berupa sebilah pisau dan saat ini korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan hasil wawancara sementara bahwa ya terduga pelaku mendapatkan bisikan gaib. Dan informasi terkini kasus ibu kandung yang diduga membunuh anaknya yang masih balita akan kami hadirkan di segmen lain di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Dan sorotan selanjutnya, Saudara, Polda Jawa Barat menggelar rekonstruksi pembunuhan berencana bermotif cinta segitiga yang melibatkan caleg DPR RI. Total ada 24 adegan yang diperagakan ketika pelaku di 7 lokasi di Bogor, Jawa Barat, salah satunya di Polsek Babakan Madang. 3 tersangka yaitu caleg DPR RI, Devara Putri Prananda yang menjadi otak pembunuhan. Kekasihnya Devara, Didot Alfiansyah, dan eksekutor Muhammad Reza dihadirkan dalam rekonstruksi. Ketiganya memperagakan adegan mulai dari perencanaan yang dilakukan di Jakarta untuk membawa korban hingga eksekusi korban di Bukit Pelangi, daerah Bogor. Jadi kita melaksanakan rekonstruksi di 7 TKP, dari mulai tempat kosnya Devara, kemudian bengkel tempat dijemput Reza, kemudian juga apartemen, sampai dengan tempat korban melakukan eksekusi di Bukit Pelangi. Seluruhnya ada 24 adegan. Tadi sudah tergambar tentang perencanaan oleh para tersangka. Jadi untuk para tersangka kita kenakan pasal 340 KUHP untuk ancaman hukumannya maksimal 6 tahun. Samping itu juga kita terapkan pasal 365 ayat 4 tentang pencurian dan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal. Tiga-tiganya, Pak? Tiga-tiganya. Kasus cinta segitiga berujung maut menyeret caleg DPR RI dari Partai Garuda, Devara Putri Prananda. Dari hasil gelar perkara dan olah TKP, polisi memastikan Devara Putri merupakan otak pembunuhan Indriana Dewi Eka. Polda Jawa Barat kembali menggelar rekonstruksi pembunuhan Indriana. Otak pembunuhan caleg Devara, kekasih Devara yang juga kekasih korban Didot, dan eksekutor Reza dihadirkan. Dalam melancarkan aksinya, Didot dan Reza pura-pura mengajak korban jalan-jalan dari Jakarta ke Sentul, Bogor. Setibanya di Bukit Pelangi, Sentul, Reza menjerat leher korban hingga tewas. Barang mewah korban pun diambil untuk membayar eksekutor. Setelahnya, mereka menjemput Devara di Jakarta. Mobil mereka pun mengalami kerusakan di daerah Kuningan, Jawa Barat. Menurut pekerja bengkel yang memperbaiki mobil tersangka, ketiga tersangka sempat menginap semalam di bengkel. Kan kejadian mobil mogok itu di Kuningan katanya ya, jam 2 malam. Dia itu cari towing online, dia ketemu towing dari Kuningan, dia langsung dibawa sampai Cisaga gitu. Cisaga dia dari peristirahatan mungkin ya, nginep. Bukan nginep ya, istirahat tuh jadi. Itu datang ke bengkel Akang jam berapa nih? Jam setengah 12 siang. Ya, 12 siang. Hari Kamis ya. Enggak apa-apa biasa. Kalau ada yang mogok-mogok gitu ya. Kebocoran oli, katanya jebol kan. Kater olinya jebol ya. 23 Februari, ketiga tersangka membuang jenazah korban ke jurang di belakang Tugu Gajah, Kota Banjar. Warga pun digegerkan dengan temuan jenazah korban. Kedua sejoli, Devara dan Didot, menjanjikan Reza sang eksekutor 50 juta rupiah untuk menghabisi nyawa kekasih Didot, Indriana Dewi Eka. Tim Liputan Kompas TV.
Kami akan kembali lagi usai jeda saudara dengan informasi alat konstruksi flyover roboh menimpa kereta pengangkut batu bara rangkaian panjang atau Babarajang di Bantayan Muara Enim, Sumatera Selatan. 2 pekerja meninggal dunia, 7 lainnya terluka. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Tenggorokan kering, sariawan, jerawatan, bau mulut. Minum Adem Sari saat berbuka dan setelah tarawih. Adem Sari yang botol tanpa soda. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Gatal karena campuran kutu air, mati kutu dengan Fumiderm. Fumiderm, aktif basmi jamur. Produksi Konimax. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Saat dikejar kesibukan, berpacu dengan waktu, selalu hirup Fresh Care Smash. Selalu sempatkan waktu untuk beribadah. Selamat menunaikan ibadah puasa. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Nggak sampai. Apa nutrisinya kurang? Nutrisi berperan penting dalam pertumbuhan. Bantu optimalkan 50% tumbuh nyata. Pediasure dengan triple protein. Yeay, sampai. Dukung pertumbuhan nyata. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Saudara, alat konstruksi flyover roboh menimpa kereta pengangkut batu bara rangkaian panjang atau Babarajang di Bantayan Muara Enim, Sumatera Selatan. Akibat peristiwa ini, 2 pekerja meninggal dunia, 7 lainnya terluka. Krain alat konstruksi jalan layang yang roboh terjadi di Jalan Lintas Sumatera Prabu Mulih Muara Enim, tepat di perlintasan kereta api Bantayan Muara Enim pada Kamis siang. Alat konstruksi roboh saat kereta tanpa muatan melintas dari Palembang menuju Muara Enim. Akibat peristiwa ini, 9 orang yang diduga pekerja bangunan menjadi korban. 2 orang meninggal dunia, sementara 7 lainnya terluka. Yang di jalan tahan dulu. Polisi melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi atas insiden robohnya kren grider Bantayan yang menimpa kereta api Babarajang di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Akibat gerbong yang menutupi jalur kereta api dan jalur lalu lintas yang menghubungkan Palembang Muara Enim lumpuh total. Ya, pengangkut GCI grader itu memindahkan dari seberang ke seberang jalan, kemudian terjadi kemiringan
girder itu sehingga kemudian terjadi ketidakseimbangan yang mengakibatkan alat tersebut kemudian menimpa kereta api yang kebetulan lewat dari Palembang menuju Muara Enim. Informasi terkini dari kecelakaan krain di Muara Enim, Sumatera Selatan akan dilaporkan jurnalis Kompas TV Reski Oktora Amalia. Reski, krain kemarin roboh, gerbong kereta menutupi jalur kereta api dan juga lalu lintas sampai lumpuh total. Kondisinya bagaimana sekarang? Ya, selamat pagi Paskalis dan juga saudara. Memang dari robohnya kren yang menimpa kereta api Babaranjang di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan ini mengakibatkan jalan lintas Sumatera yang menghubungkan Kota Palembang dan Kabupaten Muara Enim sempat lumpuh total atau tidak bisa dilewati sama sekali. Namun informasi yang kami dapatkan sejak malam hingga pagi ini lalu lintas di lokasi sudah berangsur normal. Meski begitu, pengendara yang melintas tetap memperlambat lajur kendaraannya karena masih dilakukan pembersihan material sisa daripada robohnya kren tersebut. Dan untuk juga gerbong daripada kereta api Babaranjang masih dilakukan evakuasi oleh pihak terkait. Dan sebelumnya saudara, insiden ini terjadi pada Kamis kemarin sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, di mana berawal dari pemindahan balok girder ke seberang jalan. Diduga akibat ketidakseimbangan pemindahan tersebut mengakibatkan kren girder flyover Bantayan Muara Enim tersebut ambruk dan menimpa kereta api Babaranjang yang saat itu tengah melintas dari Palembang menuju Kabupaten Muara Enim. Paskalis. Oke, ini kemarin juga polisi sudah olah TKP, lalu apakah dari olah TKP itu sudah diketahui apa penyebab krain roboh sampai menimpa kereta? Ya, untuk penyebab pasti daripada insiden tersebut masih dalam penyelidikan oleh pihak kepolisian setempat yang sudah melakukan olah TKP pada kemarin dan juga rencananya akan dilanjutkan pada hari ini. Namun menurut pejabat pembuat komitmen atau PPK flyover Bantayan Muara Enim Sumatera Selatan menyebutkan bahwasannya kejadian ini terjadi akibat kesalahpahaman atau komunikasi antara dua petugas operator yang saat itu tengah bertugas, di mana saat petugas menaikkan girder dan louncer dan akan digeser dari titik pertama ke titik kedua, komunikasi antar keduanya ini keliru sehingga membuat ketidakseimbangan dan louncer ini ambruk ke arah kanan bertepatan dengan kereta api Babaranjang tersebut melintas. Untuk penyelidikannya saat ini saudara, polisi sudah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah orang saksi yang saat itu tengah berada di lokasi. Paskalis. Ini juga menyebabkan 9 pekerja jadi korban, Reski. 2 diantaranya meninggal dunia, sementara 7 lainnya terluka. Sudah adakah informasi kondisi dari pekerja yang selamat? Ya, betul sekali saudara. Bahwasannya ada dari kejadian ini ada 9 orang yang menjadi korban, di mana 2 orang ini dinyatakan meninggal dunia dan 7 lainnya ini mengalami luka sedang hingga serius yang saat ini masih dirawat di 2 rumah sakit yang berbeda. 5 orang korban ini Paskalis dirawat di Rumah Sakit AR Bunda Kota Prabu Muli dan 2 lainnya ini dirawat di Rumah Sakit Rabain Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan. Dan saat ini kami masih menunggu informasi lanjutan terkait dengan hasil olah TKP dan penyelidikan pihak kepolisian setempat. Paskalis. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV untuk laporan Anda langsung dari Muara Enim Sumatera Selatan, Reski Oktora. Sorotan lainnya saudara, 4 korban meninggal yang diduga menghirup gas beracun dalam sumur di Cianjur, Jawa Barat berhasil dievakuasi. Para korban langsung dimakamkan secara berdampingan di pemakaman umum Kopeng. Keempat korban berhasil dievakuasi oleh petugas setelah 5 jam lamanya melakukan evakuasi. Evakuasi korban berjalan cukup lama dikarenakan petugas kesulitan untuk masuk sumur karena gas beracun yang masih ada.
Peristiwa berawal dari salah satu korban yang sedang memperbaiki pompa, tiba-tiba terjatuh ke dasar sumur di Kampung Panahegan, Desa Gasol, Kecamatan Cugenang. Beberapa warga yang mengetahui kejadian berusaha mencari pertolongan. Namun 3 korban yang berusaha membantu ikut tenggelam. Ada gasnya. Mata saya hati-hati. Berarti korban nggak tahu. Mungkin dia refleks aja, udah biasa turun ke bawah. Kan dia udah 3 kali menerin itu sanyo. Nggak ada masalah. Ya. Ini ketiga kali. Ya, ketiga kalinya terjadi. Selama ini belum pernah ada gas. Belum pernah. Pengadilan Agama Pangkalan Balai menggelar tasyakuran operasional gedung baru di Pangkalan Balai, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Tasyakuran dihadiri langsung Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Amran Suwadi, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Zulkarnain, dan penjabat Bupati Banyuasin Hani Syopiar Rustam. Dalam kesempatan yang sama digelar penandatanganan MOU Isbat Nikah Terpadu antara pemerintah Kabupaten Banyuasin dan Pengadilan Agama Pangkalan Balai, serta kick-off Isbat Nikah Terpadu tahun 2024. Pada tahun ini, Pengadilan Agama Pangkalan Balai menargetkan penanganan 200 perkara isbat nikah. Isbat nikah dilakukan pada perkawinan yang belum tercatat, sehingga memiliki kepastian dan perlindungan hukum. Layanan ini dilakukan secara jemput bola ke desa dan mal pelayanan publik. Kami sudah bekerja sama dengan pemerintah daerah. Dalam hal ini pelayanan kami itu langsung ke lapangan. Contohnya di pelayanan publik di Cakabaring, kemudian kami ada juga di CGC, kemudian kami juga langsung sidang ke lokasi. Jadi kami sudah membagi beberapa area di Kabupaten Banyuasin ini, sehingga persidangan itu tidak hanya dilakukan di gedung pengadilan, tetapi di gedung-gedung desa, gedung-gedung kecamatan yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Banyuasin. Pengadilan Agama Pangkalan Balai menempati gedung baru seluas 1.800 meter persegi yang dibangun di atas tanah seluas 6.977 meter persegi yang merupakan hibah dari pemerintah Kabupaten Banyuasin. Gedung 2 lantai ini memiliki 20 ruangan, termasuk ruang sidang, mediasi, dan pelayanan terpadu 1 pintu. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung menyambut baik kerjasama yang telah terjalin antara Pemkab Banyuasin dan Mahkamah Agung. Kita berharap dengan pembangunan ini, maka pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Banyuasin semakin meningkat dan semakin dipermudah dalam rangka untuk kelancaran dan pemberian rasa keadilan kepada masyarakat. Kehadiran gedung baru Pengadilan Agama Pangkalan Balai diharapkan semakin mempermudah masyarakat dan meningkatkan pelayanan di bidang peradilan agama. Tim Liputan Kompas TV Banyuasin, Sumatera Selatan. Marak rapat rekapitulasi penghitungan suara di daerah diwarnai kericuhan. Mereka yang protes menduga ada kecurangan dan penggelembungan suara dalam proses penghitungan. Bagaimana mengawal suara ini? Haruskah terus berakhir dengan kericuhan? Nanti kita akan ulas dalam Dialog Sapa Indonesia Pagi usai jeda. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Tenggorokan kering, sariawan, jerawatan, bau mulut. Minum Adem Sari saat berbuka dan setelah tarawih. Adem Sari yang botol tanpa soda.
Jangan ada batuk di antara kita. Batuk berdahak Siladex ME, batuk pilek Siladex Cough and Cold, batuk tidak berdahak Siladex Antitusif atau Siladex DMP. Siladex, aktif redakan batuk, produksi Konimex. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Enaknya buka puasa, makan aroma kelapa, manis dan gurih, bumbu mulu, dicalup semua makin suka. Manis dari air kelapa, gurih dari daging kelapa, Terasa juga enak lapanya. Ramadan di rumah wajib ada, gurihnya kelapa asli, hangatkan Ramadan. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, Rematik dan keseleo. Nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Pleno rekapitulasi suara pemilu 2024 Kabupaten Mapi, Papua Selatan, Selasa lalu diwarnai kericuhan. Massa pendukung caleg berusaha menyerang anggota BPD, komisioner KPU, dan aparat keamanan yang berjaga di kantor KPU. Sejumlah caleg yang tak puas dengan hasil pleno mengerahkan massa pendukungnya untuk menyerang anggota BPD maupun komisioner KPU Mapi. Untuk mengendalikan situasi, aparat melakukan tindakan tegas dengan melepas tembakan gas air mata. Demokrasi tanggal 14 sudah selesai, perhitungan sudah berjalan dengan situasi kita yang aman, yang baik. Kalaupun ada berbagai hal yang mereka merasa dikucurangi, ada mekanismenya. Silakan ke Bawaslu, silakan ke DKPP, supaya aturan yang berlaku sesuai dengan PKPU itu bisa kita tegakkan. Jadi jangan menggunakan cara-cara yang seperti kemarin yang tidak beretika, mengganggu semua proses pemilu. Saya minta Kapolres kan itu cerdas, cari para calegnya, datangi dia. Kalau dia masih main, tangkap dia. Aksi demonstrasi menuntut transparansi hasil pleno pemilu di Tambrau, Sorong, berujung ricuh. Polisi terpaksa menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa. Mereka menuntut agar Bawaslu Papua Barat Daya lebih transparan dengan hasil pleno pemilihan umum pada Dapil Tambrau dan Maibrat. Polisi yang tiba di lokasi kerusuhan lalu berusaha menenangkan massa. Polisi juga sempat menangkap sejumlah orang yang diduga sebagai provokator. Kericuhan juga terjadi saat rekapitulasi hasil pemilu 2024 di tingkat Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Kericuhan ini bermula saat saksi dari salah satu partai protes hasil rekapitulasi. Saksi juga menuding hasil rekapitulasi tidak sesuai dengan form C1 dan plano. Perdebatan semakin memanas, bahkan salah satu saksi sempat melakukan penganiayaan kepada Ketua PPK Kecamatan Gane Barat Utara. Jika ada selisih maka harus diproses. Jadi data yang misalnya kalau di kabupaten itu kecamatan ya, misalnya di kecamatan tentu ada data yang berbeda. Maka diproses mana yang benar pasti nanti bisa diketahui dari data itu, sehingga itu ada penyelesaian. Tidak boleh misalnya menggunakan kekerasan untuk melakukan hal-hal yang di luar substansi ya. Jadi itu harus kita jaga bersama.
Masa pendukung calon anggota legislatif DPRD mendatangi lokasi pleno rekapitulasi tingkat kabupaten yang berlangsung di Hotel Harper Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Masa meminta KPU Kabupaten Bekasi untuk menghentikan penghitungan suara di Kecamatan Pebayuran yang dinilai syarat dengan kecurangan. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Bekasi menyebut pihaknya telah menerima laporan dugaan tindak pidana pemilu dari pendukung salah satu calon anggota legislatif. Kalau dari Bawaslu pada prinsipnya, ya kan, kita menjalankan pleno ini berdasar sesuai dengan peraturan KPU. Nah, ketika ada terjadi permasalahan-permasalahan, ya kita selesaikan di sini. Terlepas apakah kemudian dengan cara apa, tinggal KPU dengan Safi mengkomunikasikan. Gitu. Pada prinsipnya kita kan bisa menyampaikan itu kepada KPU, itu bentuknya kan bahasa kita itu bagian dari rekomendasi. Gitu. Rekapitulasi hasil perolehan suara KPU berlangsung hingga 20 Maret 2024. Sudah semestinya semua hasil suara pemilu diperoleh secara jujur dan adil tanpa ada kecurangan. Tim Liputan, Kompas TV. Proses rekapitulasi suara hasil pemilu 2024 masih berlangsung secara berjenjang, mulai dari tingkat daerah hingga pusat. Namun sayangnya proses rekapitulasi suara yang sedang berlangsung ini di sejumlah daerah berlangsung ricuh. Peserta pemilu menuding telah terjadi kecurangan. Lalu bagaimana solusi atas masalah ini? Pagi ini kita akan bahas dengan sejumlah narasumber, diantaranya anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggreni, lalu Profesor Muhammad Al-Hamid, Ketua Bawaslu periode 2012-2017, serta Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Viva Yoga Mauladi. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Mas Radi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai dari Mas Viva deh, sebagai peserta pemilu nih di Partai Amanat Nasional sendiri sejauh ini bagaimana mengawal suara? Mas Viva, apa saja yang dihadapi di lapangan? Kalau berpatokan pada Sirekap memang bermasalah, karena memang niat baik dari KPU adalah untuk memberikan informasi secara transparan kepada masyarakat agar mengetahui tentang real count penghitungan suara dari TPS, ya, dari BPK sampai tingkat kabupaten, KPU daerah. Niat baiknya ini kemudian tidak didukung oleh peralatan IT yang secara teknologis masih kendala. Contohnya dalam proses untuk input data, terkadang juga tidak terbaca 100% sehingga tampilan di grafik di layar monitor itu tidak sesuai dengan data yang diinput. Dan hal inilah yang menyebabkan adanya konflik, adanya polemik di tengah-tengah masyarakat. Ternyata niat baik dari masyarakat untuk memberikan proses transparansi terhadap proses rekapitulasi penghitungan suara itu tidak sesuai dengan targetnya. Oleh karena itu, kami setuju agar si rekap ini untuk sementara dihentikan dulu karena problem ketidakmampuan di dalam menghandle soal teknologi sehingga tidak lagi menimbulkan polemik dan konflik di tengah masyarakat. Toh nanti di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu itu proses penetapan perolehan suara secara resmi itu adalah di rapat pleno secara manual berjenjang. Dan ini adalah menjadi sebuah pembelajaran bagi kita semua, bagi KPU, agar niat baik untuk memberikan informasi secara transparan, objektif, pada masyarakat itu harus ditunjang dengan kemampuan teknologis yang bagus, sehingga tidak menimbulkan polemik dan konflik di tengah masyarakat seperti yang terjadi saat ini. Sehingga apa? Yang rugi itu kita semua termasuk KPU. Ada narasi negatif, kemudian KPU dicap curang, dicap macam-macam, sehingga itu bisa mengurangi terhadap kualitas dan persepsi dari kinerja KPU. Oleh karena itu, proses teknologi ini menjadi penting dalam peningkatan kualitas pemilu, terutama menjadikan pemilu sebagai bagian dari pendidikan politik masyarakat yang berintegritas dan berkualitas. Ya, di stop karena menghindari polemik, tapi Mas Viva juga mengatakan tadi publik saat ini keingintahuannya soal proses penghitungan suara juga sangat tinggi begitu. Ketika ini di take down gitu, sementara tidak ditampilkan dulu untuk sementara waktu, sementara masyarakat ingin juga mengakses informasi proses penghitungan suara. Bagaimana Anda melihat ini di lapangan, Mas Viva?
Iya, kalau yang dilihat dari KPU sekarang kan bisa direkapitulasi berdasarkan pada D1 atau berdasarkan pada hasil dari rapat pleno di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi yang dilakukan secara daring, kemudian secara langsung dan dipublikasikan ke masyarakat. Masyarakat bisa melihat proses rapat pleno penghitungan suara di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi. Hanya itu yang menjadi bagian dari proses transparansi dalam penghitungan suara di KPU. Tetapi secara detailnya nanti kalau misalkan ada potensi pelanggaran di Undang-Undang Nomor 7 2017 kan sudah menyediakan lembaga-lembaga yang menjadi bagian dalam proses penyelesaian. Kalau itu menyangkut soal administrasi, Bawaslu yang menyelesaikan, menyangkut soal etika penyelenggara, DKPP yang menyelesaikan, menyangkut soal perselisihan hasil pemilu, ada di MK yang menyelesaikan. Jadi proses itu harus inherent dengan kemampuan dari KPU dan komitmen dari partai politik untuk menghadirkan pemilu yang jurdil, yang luber, yang jurdil, yang aman, nyaman, damai, yang berkualitas dan berintegritas. Jadi intinya kalau masyarakat ingin tahu proses penghitungannya secara instan begitu ya memang tidak bisa karena memang tabulasinya sekarang ini sementara di take down. Tapi bisa langsung memantau begitu ya penghitungan suara ke masing-masing daerahnya di KPU di daerahnya, dan juga kalau ingin menghitung manual KPU sekarang melampirkan formulir C hasil ya dalam sistem Sirekap ini. Saya ke Pak Muhammad. Prof, kalau Anda melihat sebagai yang pernah duduk di Bawaslu begitu pada pemilu-pemilu sebelumnya, akar masalah yang menyebabkan maraknya kericuhan yang terjadi dalam proses penghitungan suara ini apa sebenarnya? Ya, jadi begini, KPU, Bawaslu, dan DKPP itu dalam mandat Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu disebut sebagai satu kesatuan penyelenggaraan fungsi. KPU sebagai pelaksana teknis itu wajib untuk menjawab setiap komplain, setiap keberatan, setiap masukan, setiap rasa keadilan peserta pemilu. Apakah itu pemilu legislatif atau pilpres. Nah, kalau KPU misalnya itu bisa menjawab apa yang menjadi protes di setiap momen-momen atau tingkatan rekapitulasi, seharusnya apa yang ditayangkan oleh Kompas TV tadi dalam pengantar tidak terjadi. Tidak ada keributan. Jadi KPU itu harus merasa, ya, sebagaimana tagline-nya selama ini kita tahu sangat bagus. KPU melayani. Saya ulangi, KPU melayani. Melayani apa? Melayani semua hal yang menjadi mungkin pertanyaan publik. Ya, karena memang salah satu ukuran pemilu berintegritas itu bahwa adanya mekanisme penyelesaian keberatan terhadap peserta pemilu. Nah, saya membaca ada perilaku-perilaku oknum penyelenggara di tingkat bawah ya, yang kita lihat dalam beberapa tayangan Kompas TV tadi, yang sepertinya tidak welcome terhadap protes-protes peserta pemilu. Padahal kalau itu dijawab, kalau itu dijelaskan, kalau itu dilayani, maka masalah itu bisa selesai di tingkatan itu. Misalnya rekapitulasi kecamatan. Ini pengalaman kita, apalagi Bang Viva ini adalah politisi senior yang menurut saya sudah sangat lama memahami bagaimana proses-proses pemilu kita dan punya pengalaman luar biasa. Seharusnya problem yang terjadi di kecamatan itu diselesaikan di kecamatan. Jadi jangan menabung masalah, istilah saya, jangan menabung masalah. Misalnya begini, ada caleg atau ada saksi partai yang melakukan komplain di proses rekapitulasi kecamatan. Kalau itu dijawab, diluruskan misalnya, sepanjang sesuai ketentuan perundang-undangan, itu selesai di kecamatan. Jangan ada kalimat yang seakan-akan mengatakan, sudah, kalau Anda tidak terima penyelesaian ini, Anda isi berita acara, mesti ada rekapitulasi kabupaten. Nah, saya sering mendengar ada oknum PPK yang menggunakan tameng itu ya untuk mengkanalisasi keberatan dari peserta pemilu. Nah, itu problemnya yang membuat kadang-kadang masyarakat tidak bisa menerima atau peserta pemilu tidak bisa menerima. Oke. Nah, kalau kita bicara penyelenggara pemilu kan ya, saya juga sepakat dengan Pak Muhammad. Kita tidak hanya bicara KPU di pusat, provinsi, kabupaten, kota, tapi juga kepada semua pihak yang mengajukan keberatan dalam proses penghitungan suara. Nah, kalau di PPK ini juga tidak bisa menjawab,
Kalau dikatakan Pak Muhammad tadi menabung masalah gitu ya. Ini apa yang salah? Apa BIMTEK-nya dari pusat atau dari jenjang yang lebih tinggi ini tidak sebaik yang diharapkan? Itu salah satu, ya. Itu salah satu saya kira, karena kita tahu KPU tidak tersedia cukup dana untuk membimtek seluruh petugas penyelenggara ad hoc. Ya, jadi di kecamatan itu sebenarnya adalah paling krusial proses tahapan penghitungan suara. Saya sering memberi semangat, tapi dengan sedikit menggelitik teman-teman kecamatan bahwa karena dia ad hoc, berpikirnya juga ad hoc. Ya, maksud saya begini, masa tugas PPK itu ya, atau di Bawaslu namanya Panwaslu Kecamatan itu kan ad hoc, hanya beberapa waktu saja ya. Nah, kadang-kadang karena dia ad hoc, sebagian berpikir ad hoc juga. Maksudnya apa? Dia hitung gajinya tuh. Ini tidak semua ya. Saya mengatakan oknum. Dia akan menghitung salary dari negara. Misalnya saya menjadi petugas PPK 1 bulan atau 2 bulan 1,2 juta. Saya nggak tahu sekarang berapa. Nah, kalau dia digoda oleh oknum peserta pemilu, oknum caleg atau oknum tim sukses, maka dia bisa mendapatkan beberapa puluh kali daripada gajinya itu ya. Itu yang saya mengatakan berpikir ad hoc. Ya, sekali lagi perhatian kita harus bagaimana menjaga teman-teman ad hoc ini komitmennya sama dengan penyelenggara yang bersifat permanen, KPU RI, KPU provinsi dan KPU kabupaten kota. Bahwa tugas Anda ini walaupun ad hoc tetapi adalah garda terdepan yang menentukan integritas proses dan hasil pemilu. Jadi kalau saya lihat pun kalau ada BIMTEK dengan dana yang minim begitu ya, BIMTEK-nya dengan sisi psikologis yang lebih kuat begitu kira-kira Prof ya? Iya, karena ini bicara ya. Karena masalah ini kan bicara apa namanya sisi psikologis seorang penyelenggara pemilu di tingkat bawah gitu. Kalau sudah bicara pendapatan dan juga ini kan hanya ad hoc, ini memberi semangat secara psikologis juga penting begitu kira-kira ya Prof ya. BIMTEK itu salah satunya Mas, tapi jauh lebih penting adalah bagaimana menanamkan komitmen nilai-nilai integritas. Nah, ini DKPP berperan. Ya, DKPP, KPU Bawaslu Pusat berperan. Kalau bicara adil Mbak Titi, kalau pengen dibilang adil buat semua pihak gitu, kayaknya sekarang kan teriaknya ini tidak adil, curang dan segala macam. Solusinya apa kalau melihat sekarang sudah berteriak semua tidak adil dan curang begitu? Ya, mau tidak mau memang semua pihak harus berbenah. Penyelenggara pemilu terutama karena salah satu ketidakpuasan itu berangkat dari penyelenggara pemilu dan proses penegakan hukum serta penyelesaian keberatan yang memang sudah disediakan undang-undang. Tadi Pak Viva menyampaikan kalau publik tidak bisa melihat misalnya diagram atau numerik angka hasil bacaan Sirekap, maka bisa melihat formulir D hasil. Saya coba cek dari daerah saya saja sendiri. Saya tinggal di Pamulang, Tangerang Selatan, belum ada satupun sertifikat D hasil dari Tangerang Selatan, kecamatan itu yang terunggah di Sirekap. Termasuk juga misalnya untuk D hasil kecamatan Pamulang itu sama sekali belum ada satupun yang terunggah. Termasuk juga di Kelurahan Benda Baru misalnya, C hasilnya itu dari 122 TPS belum satupun terunggah. Disinilah yang membuat publik itu menjadi bertanya-tanya, karena ruang-ruang berjenjang yang terlalu lama dari TPS sampai ke penetapan hasil secara nasional oleh KPU pada 20 Maret, itu kan tidak bisa diikuti oleh masyarakat. Nah, dengan bantuan teknologi, sebenarnya ini bisa menjadi penghubung untuk mendapatkan tadi transparansi dan akuntabilitas. Persoalan yang kita hadapi hari ini, Mas Radit, sebenarnya juga terjadi di Filipina. Itulah yang kemudian mereka beralih menggunakan teknologi secara serius yang mereka sebut dengan electronic counting machine. Karena ternyata konflik ketidakpuasan itu sebagian besar dikontribusikan oleh penyelenggara. Apakah misalnya karena ketidakmampuan membangun komunikasi publik, tadi seperti disampaikan oleh Prof. Muhammad, ataukah memang yang kedua kerentanan dalam praktik kecurangan ataupun manipulasi suara. Karena peserta pemilu itu yang penting buat mereka selain menjadi peserta pemilu adalah mendapat kursi. Dan untuk mendapat kursi, hulunya adalah di suara. Nah, ketika suara misalnya menimbulkan keraguan terhadap validitas dan akurasi, itu yang kemudian rentan sekali menimbulkan ketidakpuasan seperti yang ada di layar. Nah, misalnya di Papua, KPU kabupaten menetapkan hasil tanpa ada rekap distrik.
Itu jelas pelanggaran begitu. Tapi apakah semua pelanggaran terselesaikan dengan baik? Tadi Prof. Muhammad sudah menyampaikan, ternyata tidak semua diselesaikan dengan baik dan memuaskan. Ya akhirnya terjadi ketidakpuasan yang berujung bahkan sampai pada kekerasan. Gitu. Oke, baik. Ya, lalu kenapa saya juga undang Mas Viva pagi hari ini? Karena Mas Viva ini saya baca informasi juga di beberapa media online gitu ya, bahwa ada tudingan dari Partai Keadilan Sejahtera bahwa PAN sudah menggelembungkan suara. Ini saya melihat beritanya terjadi penggelembungan itu diduga di Dapil Jawa Barat 6, Kota Depok dan Kota Bekasi. Sebelum saya lebih jauh tanya, sudah ada informasi soal ini, Mas Viva, dari Partai Amanat Nasional sendiri? Kalau soal Jawa Barat 6 sudah kita selesaikan. Prinsipnya bahwa PAN itu bekerja sesuai dengan undang-undang dengan mempertimbangkan etika moral. Jadi tidak ada upaya dari PAN untuk melakukan kecurangan penambahan suara. Itu kami tidak tahu, itu di daerah Kecamatan Pondok Gede kalau nggak salah, ada penambahan sekitar 200 atau 100 suara. Dan kami juga tidak tahu itu siapa yang menambahkan. Tapi setelah hasil rapat pleno ditetapkan, itu kembali ke semula, tidak ada masalah. Justru sekarang ini, Partai Amanat Nasional sedang memperjuangkan di Jawa Timur 4 karena ada suara PAN yang hilang gitu. Jadi inilah para penyelenggara itu Prof, ternyata juga dalam hal komunikasi dan soal untuk membuat proses pelayanan agar tidak ada tabungan sampai ke atas itu jadi masalah. Harusnya kalau ada persoalan di PPK di kecamatan, harusnya diselesaikan di kecamatan, jangan dibawa ke atas. Ini proses penabungan masalah ini menjadi bagian dalam potensi untuk menambah konflik. Di Jawa Timur 4 itu kami merasa dicurangi, kami minta kepada Bawaslu, minta kepada KPU, kita turunkan pengacara, kita turunkan badan saksi, tapi kemudian tidak mendapatkan respon. Dan sampai sekarang pun juga kami masih memperjuangkan ke Bawaslu Provinsi dan Bawaslu dan KPU Provinsi. Kalau memang tidak ada tanggapan juga, kita akan lapor ke pusat. Kalau tidak ada tanggapan juga, kita akan ke Mahkamah Konstitusi, gitu loh. Jadi proses perjuangan kelembagaan dalam potensi pelanggaran yang itu diakibatkan dari etika penyelenggara, ini juga kami rasakan. Jadi meskipun kami ini juga pendukung 02, tetapi dalam pemilu legislatif itu masing-masing partai politik secara subjektif memiliki kepentingan sendiri-sendiri. Tapi bagi Partai Amanat Nasional, bagi Partai Amanat Nasional, kami akan tetap pada koridor hukum sesuai dengan Undang-Undang Pemilu, dan kami akan menyelesaikan seluruh persyaratan untuk bisa membuat keputusan-keputusan itu sesuai dengan persyaratan yang ada di peraturan perundang-undangan. Itu yang akan kami tempuh gitu. Ya, justru ada di Jawa Timur 4 sekarang yang sedang diperjuangkan PAN ya Mas Viva. Jadi kalau soal Jawa Barat 6 tadi sudah clear dengan PKS ya Mas Viva ya? Sudah clear. Kami tidak merasa melakukan kecurangan, itu hanya klaimnya dari partai yang lain itu. Nah ini saya juga berupaya untuk mengundang PKS untuk supaya mengklirkan masalah ini, bahwa sudah diklarifikasi oleh Mas Viva, tuduhan yang dialamatkan kepada PAN ini juga tidak terbukti begitu kira-kira ya Mas Viva. Nah saya setelah jeda akan menanyakan juga ke Prof. Muhammad, kalau memang tadi masalah-masalahnya ada di tingkat daerah, apakah juga nanti penyelenggara pemilunya harus dimintai keterangan oleh masing-masing DKPP ataupun yang mengawasi, Bawaslu yang mengawasi di tingkat daerah, atau seperti apa, nanti akan ditanyakan kepada Pak Muhammad setelah jeda di Sapa Indonesia Pagi. Tetaplah bersama kami. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti.
Pak, ada kurma. Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak, halal, yakin. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Jangan ada batuk di antara kita. Batuk berdahak Siladex ME, batuk pilek Siladex Cough and Cold, batuk tidak berdahak Siladex Antitusif atau Siladex DMP. Siladex, aktif redakan batuk, produksi Konimex. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Jalan yuk. Usia nambah gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, Rematik dan keseleo. Nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Ada yang baru nih dari Jepang. Wah, Mr. Tasty Chicken Teriyaki. Wow. Dipanggang khas Jepang, manis, gurih, caramelize dengan teknologi Rito. Siap makan Chicken Teriyaki. Rasanya, so tasty. Ada seaweed crunch. Autentik Jepang asli. Oishi. rasanya enak, minyak kenyal. Cobain chicken teriyaki 100% daging ayam asli. Tasty Chicken Teriyaki dari Wings Food. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Ya, kalau ada ribut-ribut soal kecurangan di daerah yang diduga banyak melibatkan penyelenggara pemilu juga, tadi saya tanyakan ke Pak Muhammad, Prof. Muhammad, kalau memang di daerah banyak juga yang melibatkan penyelenggara pemilu, nah peran Bawaslu juga sebagai pengawas penyelenggara pemilu juga ini, dan juga peserta pemilu, menyelesaikan permasalahan ini di daerah secara berjenjang bagaimana? Ya, jadi begini. Tadi Bang Viva sudah menurut saya paripurna menjelaskan tentang bagaimana proses-proses penindakan terhadap penyelenggara pemilu yang tidak taat asas. Oke. Kita punya satu lembaga etik namanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Oke. Di era Profesor Jimli, ketua DKPP pertama, semua pelanggaran etik di semua tingkatan, pusat sampai dengan ke TPS, itu diselesaikan oleh DKPP. Lalu dievaluasi, ada rentang kendali yang terlalu jauh. Akhirnya di era Pak Harjono dan kami melanjutkan selaku DKP berikutnya, itu kita beri kesempatan, kita beri ruang, kita beri kepercayaan, kita beri atribusi kepada KPU dan Bawaslu untuk menyelesaikan jajarannya yang tidak taat asas pada tingkat ad hoc. Jadi kalau ada ad hoc, tenaga-tenaga penyelenggara ad hoc yang tidak taat asas dan diduga melanggar etik, itu diselesaikan oleh KPU dan Bawaslu secara internal. Yang diselesaikan oleh DKPP adalah penyelenggara permanen, KPU RI hingga KPU Kabupaten, Bawaslu RI hingga Bawaslu Kabupaten Kota. Ya. Tapi menurut saya jauh lebih penting KPU itu mengawasi secara internal. Ya, jangan sampai bahwa masyarakat yang menemukan ketidakdisiplinan itu. Ya, saya sangat simpatik satu sikap KPU RI ketika memberhentikan penyelenggara pemilu di Malaysia, PPLN Malaysia itu kan diberhentikan oleh KPU RI tanpa menunggu sidang DKPP. Itu menurut saya sikap respon cepat yang sangat tepat. Harusnya yang seperti ini juga diterapkan juga begitu ya di dalam negeri. Kira-kira begitu untuk memberikan efek jera, Pak Muhammad ya? Iya. Nomor satu efek jera, nomor kedua menyelamatkan pemilu. Ya. Jadi orang-orang yang sudah terindikasi kuat tidak taat asas di tingkat ad hoc jangan menunggu sidang etik. Oke. Langsung periksa secara internal, lakukan klarifikasi.
Kalau dia terbukti tidak taat asas, berhentikan untuk menyelamatkan tahapan pemilu. Gitu. Itu penting itu, Mas. Oke, tapi begini Pak Muhammad, saya yakin dan juga paham bahwa Bawaslu juga harus mengawasi begitu banyak elemen begitu dalam penyelenggaraan pemilu, mulai dari penyelenggara pemilunya sendiri dalam hal ini KPU, belum juga peserta pemilu, partai politik dan tim sukses pilpres begitu ya, di capres cawapres. Nah, tapi kalau banyak juga yang menyesalkan peran Bawaslu saat ini, kenapa kok sudah ramai-ramai baru menindak di saat sebelum proses pemilu ini berlangsung, pengawasan juga tidak terlalu ketat begitu, sehingga terjadi celah-celah pelanggaran dan kecurangan itu, Pak Muhammad. Iya, jadi memang Bawaslu juga itu punya keterbatasan ya. Sejak era saya itu kita dulu malah tidak punya pengawas di setiap TPS di era saya karena alasan APBN yang tidak memadai. Sekarang alhamdulillah setiap TPS kita itu sudah ada satu pengawas TPS. Tapi itu pun juga tidak cukup. Karena misalnya pengawas tingkat kelurahan, dia mengawasi sejumlah banyak RT RW. Jadi memang saya setuju bahwa Bawaslu ini harus dibantu. Apa yang dikerjakan oleh Mbak Titi dan teman-teman masyarakat sipil ini adalah salah satu cara untuk meringankan tugas Bawaslu sebenarnya. Menemukan potensi-potensi kecurangan. Nah, kita berharap ya Bawaslu itu responnya cepat. Quick respon. Itu yang kita harapkan supaya orang tidak berpikir macam-macam. Kalau responnya lambat, orang hanya kemudian mengatakan, wah ada apa ini? Seperti yang terjadi Sirekap. Sebentar nyala, sebentar mati, sebentar tampil, sebentar. Ini kan menjadi pertanyaan, sebagaimana Bang Vino sampaikan tadi. Kita jadi ragu, apa yang dikelola ini transparan, akuntabel. Nah ini satu hal yang menurut saya catatan teman-teman Bawaslu, ketika menemukan pelanggaran, atau ketika menerima laporan pelanggaran, itu dilakukan proses yang lebih cepat. Jangan menunggu durasi akhir. Jadi memang Bawaslu punya durasi akhir ya, tapi kita berharap dia menggunakan di awal-awal ketika laporan itu ditemukan, betul. Ya, saat penyelenggaraan pemilunya juga belum seintens sekarang begitu ya. Ini harus bisa dideteksi sejak dini. Saya ke Mbak Titi lagi. Mbak Titi, kalau melihat peran pengawas pemilu di daerah sejauh ini, ketika tadi Pak Muhammad juga Prof Muhammad mengatakan ketika ada gesekan di bawah begitu, ketika ada saksi yang protes, partai politik atau peserta pemilu yang lain yang protes, KPU tidak bisa menjawab. Nah, peran Bawaslu di mana pada saat KPU tidak bisa menjawab ini, Mbak Titi? Iya, Mas Radit ya. Jadi tidak ada penyelenggara pemilu sebesar sebanyak seperti di Indonesia. Apa sih yang tidak ada di Indonesia? Ada KPU, ada pengawas pemilu Bawaslu sampai ke tingkat TPS, ada DKPP, tapi ada satu persoalan, tidak efektif. Nah, jadi ketika pendekatannya adalah mengadakan personel, tetapi tidak ditopang oleh efektivitas kerja, persoalan ini akan terus berulang. Yang ada adalah pendekatannya terus menambah pengawasan, tapi tidak dengan ikutan keluaran efektivitas kerja. Itu persoalan besar di lembaga penyelenggaraan pemilu kita yang Prof Muhammad tadi sebut sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu. Yang kedua, memang ada kontribusi desain penyelenggaraan pemilu dengan kerumitan kompleksitas teknis yang ada membuat sulit dilakukan pengawasan secara efektif. Jadi kerjanya tuh terlalu banyak, mengawasi setiap tahapan, menerima laporan pelanggaran, menyelesaikan sengketa. Jadi fokusnya itu tidak ada. Harusnya menurut saya ada perbaikan di desain keserentakan pemilu kita. DPRD yang bergabung dengan DPR, ditambah DPD, tambah presiden, itu yang kemudian bahkan masyarakat seperti kami di pemantau pemilu, di pegiat pemilu, juga kewalahan untuk ambil peran di dalam melakukan pencegahan, pelaporan, dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana situasi hari ini? Saya kira situasi hari ini adalah ada problem besar di bagaimana penyelenggara pemilu merespon keberatan dari masyarakat. Jadi ada kecenderungan untuk misalnya sekedar menyatakan pendekatan formal, ya sudah lapor saja. Padahal ketika ada ketidakpuasan saat itu, tidak semua tuh bisa selesai dengan lapor. Saya mengalami betapa sulitnya melapor. Birokrasi, makan waktu, makan biaya. Kadang-kadang diperlukan itu, Mas Radi adalah, Mas Radit ya, Mas Radi adalah komunikasi. Jadi bagaimana mampu menjelaskan sebuah peristiwa. Jadi ketika ada keberatan, mendudukkan sesuai dengan prosedur, aturan main, itu yang kadang-kadang dibutuhkan dialog.
Nah ini yang kadang-kadang tidak terjadi dan pendekatannya langsung pendekatan formalistik. Ayo lapor saja, silakan lapor. Padahal kadang-kadang dibutuhkan tidak seperti itu, begitu. Jadi memang yang diperbaiki adalah efektivitas kerja itu yang dan Anda maksud juga efektivitas cara tadi. menyelesaikan. Ya, nah yang juga jadi perhatian partai politik atau peserta pemilu ya siapapun itu, ini kan sebenarnya sudah diberikan sosialisasi ya soal aturan bagaimana mengikuti proses pemilu begitu. Saya tadi kita berbicara soal dari sisi penyelenggara pemilu. Kalau dari sisi peserta pemilunya sendiri bagaimana sebenarnya yang ya ini kan it takes two to tango ya, jadi tidak akan ada asap atau jika tidak akan ada api jika tidak ada tidak akan ada asap jika tidak akan ada api begitu. Nah kalau ada yang menyulut juga kan tentu penyelenggara pemilu juga tidak akan berani bermain-main. Kalau dari sisi partai politik bagaimana atau peserta pemilu, Mbak Titi? Iya, kondisinya tidak seideal seperti yang kita bayangkan. Misalnya begini, nanti di setiap tahapan kan ada saksi, nanti saksi yang mengawal. Percayalah, soliditas dan konsolidasi internal partai tidak sebaik yang kita bayangkan. Di internal partai pun ada friksi antara caleg yang sama-sama ingin berebut mendapatkan kursi. Di antara partai yang sama-sama ingin berebut untuk mendapatkan kursi. Jadi kalau kita baca tipologi perselisihan hasil pemilu legislatif di Mahkamah Konstitusi, dia ada beberapa tipologi. Pertama, itu menyangkut perselisihan internal. Bagaimana kemudian rebutan suara itu berujung pada sengketa di MK. Dan partai yang mau memfasilitasi ini bagus, karena dia menyelesaikan lewat jalur hukum. Yang bahaya kalau diselesaikan lewat internal, atau kemudian lewat prosedur non-pemilu misalnya. Yang kedua itu adalah persoalan prosedur. Misalnya ada daftar hadir DPT yang tidak ada, C hasil yang tidak ada. Dan ini yang kemudian terjadi di partai kita. Jadi bagaimana kemudian partai mengkondisikan soliditas dan konsolidasi caleg itu juga menjadi tantangan. Dan ini memang pekerjaan rumah di dalam sistem proporsional kita yang kadang-kadang rekrutmen caleg pun dilakukan injury time. Belum lagi kemudian pembangunan dan internalisasi ideologi belum sepenuhnya tuntas. Dan kadang-kadang ya dikasih angin surga juga asal kampanyenya besar, uangnya keluar banyak. Nah ini yang kemudian tidak sepenuhnya, mohon maaf ya, banyak caleg kita yang tidak paham sistem pemilu, tidak paham bagaimana cara kerja penyelenggara pemilu. Lalu tiba-tiba melihat data Sirekap, angkanya melambung. 2 hari kemudian angkanya turun. Disitulah yang kemudian tidak semua rasionalitas yang kita pahami bisa bekerja dalam situasi kompetisi pemilu kita, Mas Radi. Ya, dan ketika hasilnya tidak sesuai yang diinginkan juga akhirnya marah-marah itu tadi ya, begitu peserta pemilunya. Nah, kembali ke Mas Viva. Mas Viva tadi sempat menyinggung banyak sekali juga yang dialami oleh Partai Amanat Nasional soal kehilangan suara di daerah. Saya sebelum tanya lebih jauh, tapi Mas Viva sendiri suaranya aman kan? Suara udah selesai. Sudah selesai ya? Jadi aman ya suaranya Mas Viva ya? Nah, kalau bicara kecurangan juga tadi dugaan-dugaan penggelembungan suara, ini kan sebenarnya kalau saya melihatnya ini lebih pelik dari yang dialami di Pilpres. Di Pileg justru lebih pelik karena peserta pemilu di Pileg ini lebih banyak, partai politik belum ada caleg-calegnya lagi begitu. Nah, Anda juga kan duduk di DPR nih Mas Viva, dan beberapa fraksi di DPR kita ketahui sekarang belakangan ini sedang menggalang hak angket untuk mengetahui di mana sebenarnya kecurangan yang dikatakan itu atau penggelembungan suara yang dikatakan itu. Pandangan PAN sendiri soal hak angket yang sedang diinisiasi oleh teman-teman di teman-teman fraksi di DPR di sejumlah partai politik bagaimana, dan ini kaitannya juga dengan Pileg soalnya bukan hanya Pilpres. Bagaimana Mas Viva? Di Undang-Undang Dasar 45 pasal 20A ayat 2 kan salah satu fungsi dari DPR di samping hak angket, menyatakan pendapat, juga interpelasi, dan itu juga diatur di Undang-Undang MD3 karena adalah merupakan hak konstitusional anggota DPR. Maka bagi kami Partai Amanat Nasional tidak akan mengganggu, tidak akan menghambat, silakan saja melalui jalur politik hak angket. Tetapi jangan lupa Mas Radi bahwa saat ini masih proses rekapitulasi suara, ada yang di tingkat kecamatan dan ada juga yang di tingkat kabupaten dan provinsi. Jadi para saksi partai yang sedang berjuang untuk mengamankan suaranya ini sedang melakukan proses jibaku yang sangat luar biasa.
baik itu di pemilu legislatif maupun pemilu presiden. Bagi kami tidak sepakat dengan hak angket. Kami ketika ada potensi pelanggaran akan menggunakan jalur hukum, yaitu melalui lembaga-lembaga negara yang dibentuk oleh hukum yang sudah ada dalam proses penyelesaian, apakah itu ada potensi pelanggaran administrasi, etika penyelenggara, atau hasil perselisihan pemilu nantinya. Jadi itu menjadi proses hukum yang akan kami taati. Tapi apabila ada kawan-kawan yang menggunakan jalur politik, silakan saja. Karena untuk mengungkap kebenaran itu harus ada bukti-bukti material, dan bukti material itu harus dilakukan melalui jalur hukum, bukan jalur politik. Nah, gitu. Kalau kemudian tujuannya untuk mencari kebenaran. Jadi PAN nggak setuju lah ya untuk hak angket. Tapi kan ini juga untuk kepentingan PAN juga kalau memang yang dikawal suaranya di Pileg itu, Mas Viva, gimana tuh? Ya, kita akan melakukan proses sesuai dengan jalur hukum yang sudah ada kan di undang-undang. Tapi jalur hukum ya. Akan proses itu, dan kami akan berjuang semaksimal mungkin karena ternyata proses perjuangan itu juga tidak ringan. Intinya bahwa dalam segala cuaca pemilu serentak ini merupakan kegiatan yang sangat luar biasa, bukan hanya bagi partai politik atau penyelenggara pemilu, tetapi juga menjadi agenda nasional yang harus menjadi bagian penting dalam proses untuk membangun peradaban demokrasi di Indonesia. Dan ini menjadi tantangan ke depan untuk para penyelenggara pemilu harus selalu setiap hari meningkatkan kualitas dan integritasnya, karena bagi kami merasa bahwa kita akan terus berjuang untuk meningkatkan kualitas demokrasi, dan para penyelenggara pemilu juga harus mengupgrade dirinya dalam hal peningkatan kualitas dan integritas agar bisa bekerja dengan baik. Artinya output misalnya kalaupun memang ini bergulir gitu ya, hak angket di DPR ini kan secara politik memang dan bukan hukum, tapi artinya output hak angket ini sendiri nanti ujungnya menurut PAN sendiri, menurut Mas Viva juga tidak akan sekuat atau selegitimate produk hukum atau jalur hukum begitu ya kira-kira untuk penyelesaian pemilu ya Mas Viva ya? Ya, sampai saat ini kan belum ada satu partai politik pun yang secara resmi mengajukan hak angket. Dan ini akan kita cermati, dan hak angket itu tidak akan bisa untuk menggugurkan atau menggagalkan hasil pemilu. Kan saja melalui jalur politik, kalau untuk mencari kebenaran bagi kami Partai Amanat Nasional, kebenaran itu harus dibuktikan dengan bukti-bukti material, dan bukti-bukti material itu adalah harus ditempuh melalui jalur hukum. Karena sekarang proses pemilunya juga sudah selesai, tapi penghitungannya belum selesai begitu ya, dan sudah mengemuka banyak sekali dugaan kecurangan begitu ya, banyak sekali yang protes di daerah terutama untuk akhir-akhir ini soal Pileg juga, soal protes-protes dari para partai politik dan juga caleg. Ini kanal-kanal bisa ditempuh dari mulai sisi hukum maupun juga sisi politik. Ini perihal pilihan saja begitu ya dari peserta pemilu untuk menempuh jalur mana. Ada jalur hak angket secara politik. Tadi Mas Viva mengungkapkan kalau PAN lebih baik menempuh jalur hukum. Ada kalau penyelenggara pemilunya juga bisa diproses di DKPP, atau peserta pemilunya juga bisa di MK nanti untuk sengketa hasil pemilunya. Nah, jadi kanal-kanal ini nanti bisa digunakan jika memang kecurangan pemilu ini yang sekarang akhir-akhir ini digaungkan makin meruncing begitu ya ke depan. Tapi kita semoga berharap ini juga bisa diselesaikan sebelum tanggal 20 Maret pada saat penetapan suara pemilu 2024. Baik, terima kasih narasumber kami pagi hari ini di Kompas TV. Ada Mas Viva Yoga Mauladi dari Partai Amanat Nasional, lalu Profesor Muhammad Hamid, mantan Ketua Bawaslu, lalu juga ada anggota Dewan Pembina Perludem Mbak Titi Anggraini telah berbagi perspektifnya pagi hari ini di Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih Bapak-Bapak dan juga Mbak Titi, sehat selalu. Assalamualaikum. Saudara, masih ada informasi lainnya di Sapa Indonesia Pagi yang akan kami hadirkan setelah jeda. Salah satunya yang ini, saudara, anak laki-laki berusia 5 tahun diduga menjadi korban pembunuhan di rumahnya di Kota Bekasi, Jawa Barat. Polisi menangkap 3 orang perempuan, 1 diantaranya adalah ibu kandung korban sendiri yang diduga sebagai pelaku pembunuhan. Kami punya informasinya sesaat lagi.
aroma sedap banget ini. Masak apa bang? Sop seafood garang asam. Kuahnya itu segar, ada asamnya karena dia pakai belimbing ulu ya. Ini mumtaz. Jadi ada ikan sungai, ikan laut juga ikan ada. Laut ada. Favorit ikan sungai Favorit ikan sungai itu, lembutan tenggeleng. Ini apa mas? Iki mangut lele pak. Itu dapurnya kok ngebul? Pengasapan ada di belakang. Oh iya. Ini best sellernya ya? Best sellernya ini. Aroma smoky-nya tuh cakep banget. Like this. Cerita Rasa, Sabtu 9 Maret pukul 10:30 siang di Kompas TV. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Saat dikejar kesibukan, berpacu dengan waktu, selalu hirup Fresh Care Smash. Selalu sempatkan waktu untuk beribadah. Selamat menunaikan ibadah puasa. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Hey guys. Hey, lihat aku. Putar celup jadi seru. Hey, lihat aku. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Halo teman-teman, Bobo keluarin edisi koleksi terbaru nih. Edisi koleksi hadir lagi dengan 132 halaman. Ada 20 halaman cergam panjang yang baru dan eksklusif. Selain bisa bernostalgia, edisi koleksi ini juga bisa menjadi bahan bacaan bersama si kecil. Paling spesial lagi, ada door prize senilai ratusan juta rupiah. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan melalui pre-order di e-commerce, gridstore.id dan Grapedia hingga 11 Maret 2024. Hijabers, ini shampoo yang match buat kita karena ada serumnya. Baru, Cerasoft Serum Shampoo Hijab 3-in-1. Rambut jadi 3 kali lebih lembut, gak lepek dan gak ketombean. Cerasoft Serum Shampoo Hijab 3-in-1. Try and feel the difference. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Guys, ada yang baru nih. Permen Milton Sugar Free dengan 3 rasa baru, blackcurrant, lemon, dan mint. Milton, sensasi rasa buah. Kembali di Sapa Indonesia Pagi, saudara. Seorang anak laki-laki berusia 5 tahun diduga menjadi korban pembunuhan di rumahnya di Kota Bekasi, Jawa Barat. Korban ditemukan tewas di kamar dengan luka senjata tajam di sekujur tubuh. Kasus ini terungkap usai seorang tamu yang dilarang datang memaksa masuk ke rumah korban dan mendapati korban tewas dengan sejumlah luka senjata tajam di tempat tidur kamar lantai 2 di Perumahan Sumarekon, Harapan Baru, Bekasi, Jawa Barat. Kejadian ini langsung dilaporkan ke petugas keamanan perumahan dan tim identifikasi Polres Metro Bekasi langsung melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Sementara jenazah korban kini dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk divisum dan diotopsi. Kamu ini datang tidak boleh masuk. Begitu dia paksa masuk ternyata udah berdarah-darah ibunya. Nah, akhirnya dia larilah ke security yang di depan. Tadi pas ditemuin di kondisi di kamar atau di ruang tamu? Sudah di tempat tidur dia. Oh, tempat tidur, Bu. Tempat tidur besar. Kan informasi ini masih belum jelas antara 18 atau 20 tusukan. Dalam kasus ini, polisi mengamankan 3 orang perempuan. 1 diantaranya adalah ibu kandung korban yang diduga sebagai pelaku pembunuhan.
Hingga kini polisi masih mendalami pemeriksaan terhadap ibu korban, termasuk kondisi psikologis terduga pelaku tersebut. Polisi turut menyita barang bukti sebilah pisau dapur dari lokasi kejadian. TKP ditemukan bahwa korban ditusuk berkali-kali dan yang mana diduga pelakunya adalah merupakan ibu kandung daripada korban. Barang bukti telah kita temukan di TKP berupa sebilah pisau dan saat ini korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan hasil wawancara sementara bahwa ya terduga pelaku mendapatkan bisikan gaib. Memantau bagaimana perkembangan kasus dugaan pembunuhan anak yang dilakukan ibunya, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Masni Ramawati di Polda Metro Jaya. Masni, bagaimana perkembangan penyidikan kasus ini sampai hari ini sejauh ini? Ya, dari pihak kepolisian ini masih terus melakukan pemeriksaan dan juga pendalaman terhadap kasus di mana seorang ibu ini membunuh anaknya yang berusia 5 tahun di Kota Bekasi, Jawa Barat. Sebelumnya dari pihak kepolisian ini sudah melakukan pemeriksaan terhadap sang ibu yang saat ini statusnya sebagai terduga pelaku seperti itu dan juga 2 orang lainnya yang diperiksa sebagai saksi. Untuk dari ibu ini sudah ditahan di Polres Metro Bekasi Kota. Selain itu untuk 2 orang yang juga ikut dilakukan pemeriksaan intensif yaitu kerabat dari ayah korban dan juga tamu yang saat itu yang melaporkan adanya kejadian yang terjadi di Kota Bekasi, tepatnya di rumah dari korban ini. Dan hingga saat ini pun dari baik itu dari sang ibu dan juga kedua tamu yang berada di lokasi kejadian saat ini masih dilakukan pemeriksaan dan juga pendalaman oleh pihak kepolisian. Paskalis. Lalu apakah polisi sejauh ini juga sudah mengetahui motif dari ibu yang diduga membunuh anaknya yang baru berusia 5 tahun ini? Iya, untuk motif sendiri ini masih didalami oleh pihak kepolisian seperti itu dan juga belum ada motif yang diketahui dari pihak kepolisian dan namun dari keterangan yang diberikan baik itu dari saksi maupun dari terduga pelaku ini dari korban ini dibunuh oleh ibunya dengan cara ditusuk seperti itu dan ini memiliki luka sebanyak 20 tusukan di tubuh korban seperti itu. Dan juga dari tusukan itu dilakukan oleh sang ibu menggunakan pisau dapur, di mana pisau dapur ini sudah dijadikan barang bukti. Dan untuk dari motif memang sendiri masih dilakukan pendalaman dari pihak kepolisian dan saat ini pun dari status dari sang ibu masih terduga pelaku karena belum dilakukannya gelar perkara. Namun setelah dilakukan gelar perkara nanti akan kita nantikan apakah dari status dari sang ibu ini dari terduga pelaku akan naik menjadi tersangka atau seperti apa. Dan untuk saat ini memang dari Dirkrimum Polda Metro Jaya menyebutkan bahwa polisi akan terus melakukan pendalaman dan juga melakukan mendalami indikasi gangguan kejiwaan dari terduga pelaku ini atau sang ibu, di mana dari pihak kepolisian menyebutkan saat dilakukannya pemeriksaan sang ibu ini melakukan sempat tertawa seperti itu dan juga mengaku bahwa dia mendapatkan bisikan-bisikan yang dimana akhirnya dia melakukan pembunuhan terhadap anaknya. Paskalis. Oke, pertanyaan terakhir Mas Ni, ini ketika ibu ini ditangkap, ada 2 orang lain yang juga ditangkap, itu apakah saat ini masih menjadi saksi atau statusnya sama dengan ibunya sampai saat ini, lalu apakah sudah diperiksa juga oleh polisi? Iya, dari informasi terakhir yang kami dapatkan, memang selain dari sang ibu yang ada di lokasi kejadian yang ditemukan, seperti itu, dan juga ada 2 orang lagi di mana ini merupakan tamu dan juga kerabat dari sang ayah korban seperti itu. Dan untuk dari 2 orang ini selain dari sang ibu memang tetap dilakukannya pemeriksaan intensif, dimintai keterangan dan juga untuk dari statusnya masih berstatus saksi, di mana saat dari kronologi kejadian memang dari 2 orang ini mendapati dari sang ibu ini bersimbah darah karena telah melakukan pembunuhan terhadap anaknya, di mana dari kronologi kejadian sang 2 orang
tamu ini ingin memasuki rumah, namun dihalang-halangi oleh sang ibu. Namun dari 2 orang ini melaporkan ke petugas keamanan, dan petugas keamanan pun melaporkan ke pihak kepolisian. Dan hingga saat ini dari yang dimintai keterangan oleh pihak kepolisian yaitu 3 orang dari sang ibu yang merupakan terduga pelaku, dan 2 orang lainnya yaitu tamu dan juga kerabat dari sang ayah. Paskalis. Baik, terima kasih laporan Anda langsung dari Polda Metro Jaya, jurnalis Kompas TV, Mas Nirahmawati. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Otoritas Jasa Keuangan meluncurkan roadmap pengembangan dan penguatan perusahaan pembiayaan 2024 hingga 2028 demi mewujudkan industri multi finance yang sehat dan berkelanjutan. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK resmi meluncurkan roadmap pengembangan dan penguatan perusahaan pembiayaan untuk 4 tahun ke depan. Dalam peluncuran ini, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyampaikan bahwa roadmap ini merupakan bagian dari kebijakan OJK dalam rangka memperkuat dan mengembangkan seluruh sektor jasa keuangan serta edukasi perlindungan konsumen. Roadmap terkait dengan perusahaan pembiayaan ini diluncurkan hari ini. Bukan sekedar menambah satu lagi roadmap di dalam perbendaharaan yang sudah dilakukan oleh OJK, tapi justru untuk betul-betul kita semua warga negara Indonesia menjalankan amanat undang-undang. Selanjutnya, Bapak Ibu, peluncuran roadmap perusahaan pembiayaan merupakan panduan bagi pelaku industri untuk mendorong kontribusi pembiayaan terhadap perekonomian nasional, khususnya dalam pembiayaan sektor produktif dan UMKM. Program kerja dari roadmap ini juga akan menekankan fokus kepada pelindungan konsumen sebagai salah satu prinsip utama yang selalu dijunjung tinggi dalam layanan sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, dalam roadmap yang akan kita keluarkan, kita terbitkan pagi ini, visinya adalah mewujudkan industri perusahaan pembiayaan yang sehat, kuat, berintegritas, inklusif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Momen bersejarah ini, kemudian kedepannya roadmap ini berfungsi sebagai living document yang bersifat adaptif dan dapat disesuaikan seiring dinamika perkembangan ekonomi dan industri perusahaan pembiayaan di masa depan. Tim Liputan, Kompas TV. Selanjutnya kepada Bapak Rian Kiryanto. Sapa Indonesia Pagi masih punya informasi menarik lainnya, jangan kemana-mana. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Aku awali hariku dengan berolahraga dan minum Neo Ultra Cup Gold bila perlu. Dilengkapi dengan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan zinc yang diperlukan untuk bantu jaga daya tahan tubuhmu. Neo Ultra Cup Gold. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Mau mengiklankan usaha kamu dengan harga terjangkau? Langsung aja ke pasangiklan.com. Pasang iklan segampang upload, bayar, tayang. Ada beragam paket yang bisa kamu pilih di pasangiklan.com. Mulai dari harga Rp50.000 sampai harga Rp1.000.000. Iklan kamu akan tayang di jaringan media milik Kompas Gramedia. Jadi, iklan kamu berpotensi dilihat oleh 270 juta pembaca. Di pasangiklan.com, kamu bisa memilih jenis iklan yang ingin ditayangkan. Kamu bisa memilih iklan untuk ditayangkan di website, Instagram, atau iklan baris di koran Kompas. Di pasangiklan.com, kamu nggak perlu khawatir, karena setelah iklan ditayangkan, kamu akan mendapatkan informasi mengenai perkembangan iklan berupa laporan performa untuk iklan digital dan Instagram, serta notifikasi penayangan untuk iklan baris di koran Kompas. Jadi, mau pasang iklan yang dilihat banyak orang dengan harga terjangkau? Segampang upload, bayar, lalu tayang? Tunggu apa lagi?
Langsung aja ke pasangiklan.com. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Babak quarter final DFB Pokal 2023-2024 dimulai. Big Match. Tak henti memberi kejutan, The Giant Killer FC Saarbrücken akan menghadapi rintangan sengit saat bertemu Borussia Mönchengladbach yang siap merenggut trofi juara di musim ini. DFB Pokal FC Saarbrücken versus Borussia Mönchengladbach, Rabu 13 Maret pukul 2.15 dini hari, live di Kompas TV. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Jadikan Ramadan Anda lebih bernilai bersama program-program istimewa Kompas TV. Kompas Sahur, Series of Faith, Suci Barbar Show, Kalam Hati Spesial Ramadan, Cooking is Fun, Mutiara Ramadan, Kurma Kuliah Ramadan. Pastikan Ramadan Anda lebih bermakna bersama teman Ramadan. Kompas TV. Aroma sedap banget ini. Masak apa, Bang? Sop seafood garang asam. Kuahnya itu segar, ada asamnya karena dia pakai belimbing uluh ya. Ini Mumtaz. Jadi ada ikan sungai, ikan laut juga ikan ada. Laut ada. Favorit ikan sungai ini? Favorit ikan sungai itu. Lembutan tenggeleng. Ini apa, Mas? Iki mangut lele, Pak. Itu dapurnya kok ngebul? Pengasapan ada di belakang. Oh, iya. Ini best sellernya ya? Best sellernya ini. Aroma smoky-nya tuh cakep banget. Lazis. Cerita Rasa, Sabtu 9 Maret pukul 10:30 siang di Kompas TV. Saudara, bulan suci Ramadan merupakan momen yang ditunggu-tunggu terutama oleh umat Islam. Mengingat bulan suci Ramadan merupakan bulan yang istimewa di mana segala amalan dan perbuatan baik yang dilakukan mendapatkan pahala yang dilipat gandakan. Salah satu riwayat menyebutkan, saudara, bahwa di waktu subuh sebelum waktu fajar berkumandang merupakan waktu yang paling baik untuk bersedekah. Untuk itu, Kompas TV dan juga Kita Bisa kembali berkolaborasi mewujudkan program Teman Sedekah Subuh Sahur untuk Semua. Pagi ini di studio Kompas TV sudah hadir CEO Kita Bisa Fikra Ilyas dan juga Markom Social Relation KG Media Brahmanda Pandiadipta. Selamat pagi, Mas. Terima kasih sudah bergabung pagi ini di Kompas TV. Pertanyaan pertamanya mungkin buat Mas Abram dulu. Gagasan ini tuh sebenarnya seperti apa sih, Mas, bentuknya? Iya, jadi kan momen bulan baik ini ya, bulan Ramadan menyambut bulan suci Ramadan, Kompas TV kan punya posisi ini sebagai teman Ramadan. Dan di teman Ramadan itu juga ada beberapa kebaikan-kebaikan yang kita tawarkan sih ke para pemirsa. Salah satunya ada teman sedekah subuh, di mana teman sedekah subuh ini untuk menggerakkan mereka yang di luaran sana mungkin nggak hidup berkecukupan. Jadi kita menyediakan santapan sahur, dan ini sebenarnya udah jadi tahun kedua kami Kompas TV bersama Kita Bisa untuk menjalankan kebaikan ini. Dan harapannya sih di tahun ini bisa jadi banyaknya paket sahur yang bisa diberikan lebih banyak lagi. Memang rencananya sih akan ada di sekitar Jabodetabek, terus kemudian di Garut dan daerah Bandung. Oke, Jabodetabek, Garut dan Bandung. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan nih kalau misalnya ada pemirsa di luaran sana yang turut ingin kontribusi melalui berdonasi, terus kemudian kita akhirnya membuka juga di titik-titik di luar provinsi lain, itu juga sangat terbuka sih. Dan tidak hanya teman sedekah subuh, di tahun ini memang inisiatif Kompas TV juga memberikan kesempatan untuk para pemirsa bisa ikut mudik gratis juga. Ada program teman pulang kampung. Jadi pemirsa cukup dengan menyaksikan konten selama Ramadan, nanti ada persyaratannya yang muncul untuk bisa ikutan mudik gratis gitu juga sih. Dan ada juga sebenarnya program juga namanya Ngabuburit Asik. Jadi
ada program Kalam Hati yang nanti akan di 2 masjid yang akan kita pilih. Di sana ada program masak bersama. Terus kemudian dari paket masak bersama itu kita bagi-bagikan untuk iftar, buka puasa gitu sih. Cuman memang kesempatan kali ini spesial bersama Kita Bisa, kita bikin teman sedekah subuh itu sih. Oke, pas banget karena ada Mas Fikra di sini. Sudah masuk tahun kedua ya Mas kolaborasi teman subuh ini. Kenapa Kita Bisa akhirnya mau melanjutkan untuk ikutan kolaborasi teman sedekah subuh ini? Ya, alhamdulillah nih Mbak Riri. Kalau teman sedekah subuh mungkin tahun kedua ya. Tapi kalau Kita Bisa sama KG Media, Kompas Group, sudah dari 2016. Oke. Alhamdulillah kita senang banget, udah 140 lebih sebenarnya penggalangan dan kemitraan ya yang udah kita jalin bersama untuk membantu sesama masyarakat Indonesia. Nah, untuk teman sedekah subuh sendiri, kita melihat tahun lalu alhamdulillah cukup sukses ya Mas Abram ya. Kalau nggak salah lebih dari 2.000 penerima bantuan. 2.000 lebih ya. Sahur gratis di titik-titik tadi, Jakarta, Jabodetabek ya kalau nggak salah. Dan tahun ini aku dengar dari teman-teman KG Media mau lebih luas lagi bantuannya. Jadi Kita Bisa selaku platform penggalangan dana dan donasi online, tentu senang banget kalau kita bisa bersinergi sama media yang sangat humanistik seperti KG Group, KG Media ya. Nah, jadi lewat bit.ly/teman sedekah subuh, teman-teman bisa ikut ngasih donasi nih. Mulai dari Rp1.000 dan sekarang ada fitur baru Mbak Riri. Jadi ngasihnya nggak cuma sekali. Ada fitur namanya donasi otomatis di Kita Bisa. Yang orang bisa jadi sekali ngisi tapi dibaginya tiap hari. Jadi mudah-mudahan pahala itu mengalir setiap hari. Karena kadang kan kita suka lupa ya Mas, karena kesibukan, terus lupa kalau kita tadinya mau donasi, jadi kepotong dengan aktivitas. Jadi kita bisa di hari pertama puasa, kita drop uangnya, nanti akan secara otomatis dibagi selama 30 hari. Betul, persis kayak gitu. Caranya tinggal lewat aplikasi Kita Bisa dan juga website tadi. Kita Bisa. Ada tombolnya sekarang ada 2, ada donasi langsung, ada juga donasi otomatis. Tinggal dipilih sesuai keinginan dari teman-teman. Ini menarik sekali karena memudahkan masyarakat juga yang ingin membantu. Kalau tahun lalu ada 2.000 paket yang disebarkan untuk membantu sesama kita di Jabodetabek. Sekarang menambah nih ya, ada Garut dan juga Bandung. Kira-kira ada targetnya nggak sih Mas dari 2.000? Apakah mungkin tahun ini jumlahnya bisa bertambah gitu? Iya. Kalau dari targetnya kami sih memang bisa sampai 4.000 paket. Biar nggak cuma di satu titik tuh, nggak cuma seminggu 2 minggu aja, tapi di titik yang sama bisa berjalan sampai hampir mengisi seluruh Ramadan lah gitu. Cuman kita lihat saja nanti nih gimana antusiasmenya. Kan antusiasmenya juga bukan sekedar mereka yang datang ke tempat sahurnya kan, tapi kan juga mereka yang berdonasi itu kan. Mungkin dengan adanya donasi otomatis bisa berdonasi sambil bobo mungkin ya. Itu otomatis, jadi mungkin bisa banyak paket yang bisa lebih banyak dibagikan sih gitu. Mas Fikra, ini sudah bisa dimulai saat ini atau nanti ketika memang bulan Ramadannya dimulai? Sudah live, jadi sudah bisa diakses tadi di mudahnya di bit.ly/teman sedekah subuh. Nah itu di sini bisa teman-teman lihat bahwa sudah ada dana yang terkumpul, ada 6 juta nih dana yang sudah terkumpul. Jadi akan bisa dilihat terus berapa nih yang terkumpul selama Ramadan ini. Nanti teman-teman Kompas biasanya juga sangat rajin mengupdate ya penyalurannya kemana, disalurkan di kota apa gitu. Saya sih yakin banget lah kalau Kompas, karena dulu tahun 2021 pas pandemi ya, 2020 kami pernah bermitra juga yang konser amal waktu itu, Mbak Riri, sama almarhum Didi Kempot. Itu penonton Kompas luar biasa, sampai jebol server Kita Bisa. Jadi insya Allah kali ini juga target 4.000 tadi tercapai ya Mas Abang. Insya Allah. Amin. Ini kalau ini belum mulai Ramadannya saja sudah banyak sekali orang baik yang membantu, terkumpul 6 juta. Kalau tahun lalu ada hitungannya nggak Mas? Donasi yang terkumpul tuh sampai berapa di tahun lalu? Kalau tahun lalu sih mungkin sekitar hampir di angka 30 juta kayaknya, hampir 30 juta. Jadi kalau sekarang belum mulai aja 6 juta, mestinya sih kalau rasanya sih kalau kebaikan di bulan Ramadan yang nggak ada kebaikan berlipat ganda, seharusnya bisa berlipat ganda juga donasi yang bisa terkumpul ya. Ini semoga. Tapi nanti di platform yang sama, masyarakat juga bisa melihat laporannya secara detail ya Mas, penggunaannya untuk apa, sudah berapa banyak yang digunakan.
Betul, jadi kalau di Kita Bisa mungkin standarnya ya, dan teman-teman Kompas kan juga udah sering sekali bermitra, pasti ada rinciannya. Dan yang terkumpul, berapa yang sudah dicairkan untuk tadi program, berapa yang masih ada di Kita Bisa. Nanti biasanya teman-teman Kompas juga upload tuh gambar foto dokumentasinya, jadi semua bisa terekam di sini. Dan kalau sama Kompas juga biasa ada artikelnya nanti ya. Betul. Pertanggungjawabannya. Jadi teman-teman yang ingin ikut di gerakan ini nggak perlu khawatir, karena pasti pertanggungjawabannya dari teman-teman Kompas dan disupport Kita Bisa juga. Ini apakah ada bentuk lain kalau masyarakat mungkin mau membantu berdonasi selain dari Kita Bisa? Adakah bentuk lain, Mas, kalau masyarakat juga ingin membantu? Iya, jadi di penggalangan yang akan kami buka selama Ramadan, mungkin Taman Sedekah Subuh itu hanya salah satunya, tapi juga ada cerita Jakarta, terus kemudian ada Asik, Anak Sehat Indonesia Kuat, itu juga ada juga. Jadi tapi mereka semua memang dibuat di platform Kita Bisa juga gitu. Karena kan platform yang memang udah dipercaya publik gitu dan transparan, dan kita mudah untuk update penyalurannya. Nah, di platform Kita Bisa juga ada penggalangan yang akan kita buka selama Ramadan dan selanjutnya. Jadi mungkin diantaranya ada Teman Sedekah Subuh, terus kemudian juga ada cerita Jakarta, cerita tentang orang-orang yang marginal di sekitar Jakarta itu bisa kita bantu. Terus kemudian juga ada merespon untuk perbaikan gizi, itu ada Asik kita buat. Jadi bit.ly/asik, Asik itu kepanjangan Anak Sehat Indonesia Kuat. Nah kayak gitu. Terus juga ada penggalangan-penggalangan lain memang yang merespon cerita-cerita yang muncul di beberapa artikel di kompas.com, terus kemudian beberapa cerita-cerita yang muncul ditayangkan oleh Kompas TV di daerah-daerah. Nah itu kita juga respon dengan membuka penggalangan juga sih. Gitu. Ya ini sebenarnya mewujudkan mungkin value yang ditanamkan Pak JO ke kita, bahwa Kompas hadir untuk selalu mengingatkan yang mapan untuk menghibur yang papa gitu sih sebenarnya, Mbak Riri. Kalau bicara value dari Kita Bisa, melihatnya seperti apa, Mas? Apakah ini juga jadi salah satu landasan akhirnya Kita Bisa juga mau bekerja sama bareng-bareng untuk membantu berkolaborasi di gerakan-gerakan seperti ini? Ya, saya rasa tadi value yang disampaikan sama Mas Abram ya, yang dari Pak JO itu sangat align, sangat sinergis dengan alasan adanya Kita Bisa. Itu gimana masyarakat Indonesia yang sangat dermawan dan gemar gotong royong itu bisa terfasilitasi sekarang secara online agar gerakannya bisa semakin masif. Sehingga tadi kita mungkin tidak mesti yang mapan ya, tapi memang mampu berbuat dan bergerak, sekarang bisa saling menjaga, saling membantu bersama-sama. Kalau tadi selain Teman Sedekah Subuh yang diceritain Mas Abram, ada tadi cerita Kita, ada Asik juga ya. Itu juga sudah bisa diakses, Mas, di Kita Bisa? Sudah live juga kalau sudah. Mas Abram ya. Jadi semuanya sebenarnya sudah live. Namun karena tema Ramadan memang yang sedang dikedepankan adalah yang Teman Sedekah Subuh. Kalau ada yang mau membantu di mungkin program lain itu, caranya apakah sama dengan program untuk Teman Sedekah Subuh itu? Sama, jadi bisa diakses link ya. Mungkin nanti linknya juga bisa dibagikan. Atau kalau misalnya tadi masuk ke Teman Sedekah Subuh, dipencet KG Media sebagai akunnya, nanti keluar semua penggalangan yang sedang dijalankan oleh kemitraan KG Media ini. Betul. Jadi mudah sekali, tinggal dicari bantuan-bantuan mana yang mau disalurkan. Ini pertanyaan terakhir sama untuk Mas Fikra dan juga Mas Abram. Mungkin ke Mas Abram dulu. Harapannya untuk gerakan Teman Sedekah Subuh tahun ini. Dan mungkin Mas Abram juga bisa mengajak penonton Kompas TV tahun ini untuk berdonasi. Silakan Mas Abram. Ya, untuk seluruh pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada, yuk sama-sama kita wujudkan sahur untuk semua kalangan agar bisa menjalankan ibadah puasa lebih optimal, sehingga semua orang bisa menyantap sahur sebelum berpuasa dengan cara kunjungi link bit.ly/teman sedekah subuh. Harapannya semoga bisa lebih banyak lagi yang berdonasi sehingga manfaatnya bisa lebih banyak lagi dirasakan untuk seluruh rakyat Indonesia. Mas Fikra? Ya, dari Kita Bisa kami percaya berbagi itu baik kapan saja. Tapi memang ada keutamaan berbagi satu di bulan Ramadan dan di waktu subuh ya. Jadi luar biasa, ini ada dua kombinasi yang sangat baik. Apalagi ada keutamaan memberi makan orang yang kelaparan gitu. Jadi jangan khawatir, mari kita semua dukung gerakan KG Media
untuk memberi makan sahur pada teman-teman kita yang membutuhkan di bit.ly/teman-subuh. Hanya dengan satu klik saja, satu genggaman di handphone bisa membagikan kebahagiaan untuk sesama kita di bulan Ramadan ini. Terima kasih Mas Fikra, Mas Abram sudah berbagi. Mudah-mudahan semakin banyak orang baik yang ikut membantu saudara-saudara kita pada bulan puasa tahun ini. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Amin. Dan saudara, kita masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya di Kompas Bisnis. Nilai tukar rupiah yang melemah membuat cadangan devisa Indonesia susut 1,1 miliar dolar Amerika Serikat. Kamis kemarin rupiah masih di atas 15.600 per dolar Amerika Serikat. Lili Soktani akan hadir usai jeda. Aroma sedap banget ini. Masak apa bang? Sop seafood garang asam. Kuahnya itu segar, ada asamnya karena dia pakai belimbing uluh ya. Ini mumtaz. Jadi ada ikan sungai, ikan laut juga ikan ada. Laut ada. Favorit ikan sungai ini? Favorit ikan sungai itu. Lembutan tenggeleng. Ini apa mas? Iki mangut lele pak. Itu dapurnya kok ngebul? Pengasapan ada di belakang. Oh iya. Ini best sellernya ya? Best sellernya ini. Aroma smokinya tuh cakep banget. Like this. Cerita Rasa, Sabtu 9 Maret pukul 10:30 siang di Kompas TV. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Sibuk warawiri, tahu-tahu beduk udah bunyi. Aqua dulu. Bangun anak-anak, ayo bangun cepet sahur. Bangun sahur? Nyawa belum ngumpul. Aqua dulu. Datang dari 19 gunung terpilih, disaring lapisan bebatuan, kaya akan mineral alami. Aqua, 100% murni di bulan yang suci. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Progrard antibakterial Barso beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Lindungi diri lebih dari biasanya. Optimal melawan kuman 99,9%. Kulit bersih maksimal. Progrard, the next level of antibakterial Barso. Beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Promo terbatas. Wingscan. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Tina udah siap om. Mie sedap soto dulu yuk. Enggak deh om, makasih. Mie sedap soto dengan mie yang kenyal serta koya gurih dan jeruk nipis asli. Soal rasa mie sedap soto, lidah nggak bisa bohong. Rasa soto nomor 1 cuma mie sedap soto. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Informasi terkini dari segala lini. Fan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda dan jadikan referensi utama untuk Anda. Dan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama ikuti pada jam-jam berikut live di Kompas TV. Didukung oleh Halo saudara, selamat hari Jumat. Saya Gleni Soktania menemani Anda di Kompas Bisnis. Cadangan devisa Indonesia pada akhir Februari menurun 1,1 miliar dolar Amerika Serikat. Cadangan devisa turun seiring pelemahan rupiah. Sampai akhir Februari, cadangan devisa 144 miliar dolar Amerika Serikat lebih rendah ketimbang sebulan sebelumnya, yaitu 145,1 dolar Amerika Serikat. Bank Indonesia mengklaim meski turun, cadangan devisa masih tetap tinggi. Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 6,5 bulan impor atau 6,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Kamis kemarin rupiah masih di atas 15.600 per dolar Amerika Serikat.
Menteri BUMN Erick Thohir kembali menggulirkan wacana pemangkasan BUMN menjadi hanya 30 saja. Erick bilang wacana ini telah masuk dalam blueprint sejak 2 tahun lalu. Saat ini jumlah perusahaan plat merah mencapai 41 perusahaan. Erick Thohir menargetkan BUMN hanya berjumlah 30 perusahaan saja. Dalam kurun waktu 5 tahun, BUMN secara bertahap terus dikurangi jumlahnya. Di 2020 dari 142 perusahaan berkurang jadi 107, hingga di 2024 berkurang sampai 41 perusahaan. Erick bilang ini adalah bagian dari restrukturisasi BUMN untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja BUMN. BUMN yang tadi, yang masih merah-merah, minggu depan dipanggil. Ya, minggu depan dipanggil. Ini direksinya kenapa? Ya, apakah memang ingin tertutup? Nggak bisa. Tadi sudah disampaikan, check and balance di keterbukaan harus terjadi. Jadi saya masih kecewa dengan tadi ada 8 saya tulis. Ya, tolong minggu depan dipanggil direksinya. Presiden Joko Widodo secara resmi membuka BRI Microfinance Outlook 2024 pada Kamis kemarin. Forum ini membahas masa depan UMKM sebagai pendorong ekonomi inklusif dalam negeri. Laporan Direktur Utama. Event tahunan Bank BRI, BRI Microfinance Outlook 2024, bertujuan membahas peran UMKM sebagai sumber pertumbuhan ekonomi inklusif. Kegiatan ini dikemas dalam konsep seminar yang terdiri dari 2 sesi diskusi dan menghadirkan pembicara dari kalangan expert, profesional, serta pemerintah. Oleh sebab itu saya sangat menghargai diadakannya acara BRI Microfinance Outlook di setiap tahunnya. Ini kita bisa mendapatkan arah mana, strategi apa yang harus kita bangun agar UMKM kita betul-betul bisa berdaya saing, bisa berkompetisi dengan negara-negara lain. BRI sebagai Bank BUMN terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong inklusi keuangan berkelanjutan. Beberapa di antaranya melalui program Agen Briling yang terbukti mampu memberikan kemudahan masyarakat dalam bertransaksi, serta pembentukan holding ultramikro. Dan strategi bisnis kita selalu kita upayakan untuk inline dengan concern-concern pembangunan ekonomi nasional. Maka kemudian kita kembangkanlah jaringan. Terima kasih Bapak Presiden yang telah merestui kami untuk membentuk holding ultramikro di September 2021 yang lalu. Hasil dari holding ultramikro itu sekarang alhamdulillah sudah bisa nangani nasabah kredit 44 juta nasabah kredit ya, UMKM. Forum diskusi ini turut dihadiri Menteri BUMN Erick Thohir, Mendak Zulkifli Hasan, serta diisi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menegaskan pentingnya memberikan perhatian khusus kepada UMKM, dan Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki yang memberi masukan terkait inovasi kebijakan ekosistem UMKM dalam mendorong ekonomi berkelanjutan Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, di tengah industri musik streaming yang makin berjaya, bisnis piringan hitam mencoba mencari peruntungan dari para penikmat musik yang masih gemar mengoleksi dan mendengarkan musik fisik. Selengkapnya hadir usai jeda di Kompas Bisnis. Jadikan Ramadan Anda lebih bernilai. Ketahui secara resmi awal Ramadan tahun ini. Lengkap dengan laporan langsung dari sejumlah titik pengamatan hilal di seluruh Indonesia. Ikuti sidang isbat penentuan 1 Ramadan 1445 Hijriah. Minggu 10 Maret pukul 4 sore. Live di Kompas TV. Teman Ramadan. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Rumah lebih dari sekedar 4 dinding yang beratap. Rumah penuh dengan momen yang dilalui bersama.
Lindungi momen-momen berharga itu bersama Dulux Weather Shield PowerFlex dengan Triple Defense Technology. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Sibuk warawiri, tahu-tahu beduk udah bunyi. Aqua dulu. Bangun anak-anak, ayo bangun cepet sahur. Bangun sahur? Nyawa belum ngumpul. Aqua dulu. Datang dari 19 gunung terpilih, disaring lapisan bebatuan, kaya akan mineral alami. Aqua, 100% murni di bulan yang suci. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Keluar-keluar mulu, biar hijabnya rapi, pakai ciput. Yah, rontok. Biar rambutnya kuat, pakai Emerald Hijab Shampoo Anti Hair Fall. Dengan ekstrak zaitun dan emosi perfume. Lawan rontok dan bau apek. Emerald Hijab Shampoo. Ngerti rambut berhijab kita. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Halo saudara, industri musik kembali merilis album dalam format piringan hitam atau vinil di Indonesia. Lalu bagaimana geliat perusahaan rekaman mencetak rilisan fisik untuk mewarnai belantika musik di tanah air? Berikut liputan selengkapnya dalam rangka Hari Musik Nasional 9 Maret. Industri musik Indonesia tak mampu mempertahankan masa kejayaan. Beberapa perusahaan rekaman, sebut saja label besutan Suyoso Karsono, Irama, tutup karena masalah finansial pada tahun 1967. Ada juga badan usaha milik negara, Lokananta, mengalihkan produksi piringan hitam ke kaset untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di pertengahan tahun 1972. Meski sempat terhenti dan bergeser ke kaset pita, compact disc atau CD, dan teknologi digital MP3, kini vinil kembali diminati. Johan Mantiri, CEO PHR Pressing, melihat ketertarikan masyarakat untuk mengoleksi rilisan fisik dalam format vinil cenderung meningkat. Yang menarik lagi bahwa setelah 8 tahun terakhir ini itu sudah bergerak berbalik. Artinya 80% itu yang belanja di kita di bawah 40 tahun. Sehingga kita coba melihat bahwa wah ini ternyata kemajuannya boleh dibilang respon masyarakat itu semakin baik. Seiring dengan perjalanan waktu dan ini yang namanya juga pandemi yang COVID-19 yang boleh dibilang itu hadir di awal tahun 2020 itu memberikan dampak yang luar biasa juga. Meski bisnis perusahaan rekaman telah tergerus dimakan zaman, Johan yakin masih tetap ada peluang di bisnis ini. Johan mengambil risiko ketika sejumlah musisi Indonesia mengalami kesulitan merilis album dalam format vinil. Karena begitu banyak proses yang harus dilalui untuk masuk ke Indonesia. PHR Pressing hadir menjawab kendala musisi untuk hadirkan format musik dalam bentuk vinil meski dihadapkan oleh gempuran digital. Johan menjelaskan telah menyiapkan ramuan agar perusahaan rekaman besutannya tidak mengalami hal yang sama seperti para pendahulunya. Kalau kita bicara kendala pasti, dalam pengertian tuh begini, setiap kali orang melakukan suatu kegiatan usaha pasti ada kendala. Tidak semua harus bangun build melalui komunitas. Komunitas itu merupakan sebut saja penggemar yang organik, tapi betul-betul mereka itu militan. Kenapa? Karena kalau kita bicara komunitas, umumnya kan mereka akan hobi. Nah kalau dia udah senang, itu dia akan spend money cukup. Tak berhenti di situ, bisnis perusahaan rekaman ini juga memiliki tantangan produksi, seperti biaya yang akan berdampak pada kualitas vinil.
Heri, Kepala Produksi PHR Pressing menjelaskan, proses pencetakan vinil harus ketat agar hasilnya sesuai. Yang riskan itu awal kita pemasangan stempernya. Jadi awal produksi pemasangan stemper itu saya harus benar-benar clear ruangan semuanya. Saya biasanya tidak menerima tamu kalau begitu. Jadi cukup operator 1 atau 2 orang di dalam karena debu sekecil apapun nanti berefek ke itu. Dan itu kalau ada kami menyebutnya ada bump, ada tonjolan begitu. Nanti kalau ada itu berefek ke semua produk. Nah itu harus diulang lagi, buka lagi, ulang lagi. Chandra Darusman, musisi senior, optimistis geliat rilisan fisik vinil akan menjadi daya tarik bagi pencinta musik di Indonesia. Bahwa suatu format produksi musik yang kita anggap sudah punah gitu, yang populer sampai dengan tahun-tahun 70-an gitu, itu ternyata kembali lagi gitu ya. Jadi suatu hal yang bagus buat ekosistem Indonesia, ya, di mana lagu-lagu dalam bentuk vinil itu bisa menjadi daya tarik tersendiri dan membantu kegairahan dinamika dari industri musik. Geliat industri musik terus berkembang menyesuaikan kebutuhan zaman. Kini, bisnis perusahaan rekaman memudahkan pencinta musik maupun musisi menikmati alunan nada lewat piringan hitam di tanah air. Klinis Oktania, Kompas TV, Jakarta. Nah, saudara, musik jadi salah satu pengobat stres dari kegiatan sehari-hari. Dalam rangka memperingati Hari Musik Nasional, Kompas Bisnis akan mengulas perkembangan industri musik secara global dan juga di Indonesia. Kita akan mulai dengan melihat data dari pertumbuhan industri musik global. Pertama, saudara, berdasarkan data dari International Federation of the Phonographic Industry, total pendapatan industri musik global trennya terus tumbuh. Nah, kita lihat angkanya, saudara, di tahun 2020 ini sebesar 21,9 miliar dolar. Nah, ini naik ya menjadi 25,9 miliar dolar di tahun 2021. Ini artinya, saudara, dalam kurun waktu 1 tahun terjadi pertumbuhan sebesar 18,26%. Penikmat musik kini ya kita tahu semakin jarang meminati rilisan fisik seperti CD, vinil, atau kaset pita. Ya penyebabnya semakin banyak khalayak lebih menikmati, lebih senang begitu ya dengan layanan streaming musik. Meskipun ada biaya langganan, tapi kalau kita hitung dan kita bandingkan jika dengan membeli rilisan fisik, biayanya mungkin bisa lebih hemat nih. Hal ini juga senada dengan laporan International Federation of the Phonographic Industry yang menunjukkan pendapatan industri musik fisik semakin tergerus dan tergantikan dengan layanan streaming. Kita coba bandingkan datanya dari tahun 2010 dibanding dengan tahun 2020. Di tahun 2010, saudara, angka streaming ini baru sekitar 600 juta dolar. Nah, 10 tahun kemudian angka streaming naik berkali-kali lipat menjadi 17,5 miliar dolar. Di saat yang sama, penurunan juga terjadi di industri fisik, rilisan fisik. Kita lihat di tahun 2010 hanya 7,5 miliar dolar dan di 2020 10 tahun kemudian ini angkanya turun setengahnya kurang lebih adalah 4,6 miliar dolar. Selain itu, saudara, kita lihat lagi dan untuk royalti, nah musik tidak bisa dipisahkan dengan royalti. Di tahun 2010 angkanya adalah 1,3 miliar dolar dan ini cukup bagus ya, positif trennya adalah di tahun 2020 10 tahun kemudian ini angkanya naik sebesar 2,5 miliar dolar. Ya, kita tahu meskipun ada juga musisi yang masih tetap berjuang untuk mendapatkan hak royalti dari kekayaan atau karya yang mereka hasilkan. Dari data terkini bisa dilihat bahwa total pendapatan musik adalah 65% berasal dari streaming. Nah, dari musik streaming ini, dari subsektor mana sih yang paling besar sumbangsinya? Ini dia datanya untuk Anda, saudara, cukup menarik. Yang paling besar ternyata berasal dari streaming berlangganan ya, di warna pink ini sekitar 47,3%. Ini artinya para pendengar harus membayar biaya bulanan untuk bisa menikmati musik. Selanjutnya, saudara, ada juga yang streaming beriklan begitu ya.
17,7%. Kemudian pendapatan industri musik ini berasal dari rilisan fisik. Rilisan fisik kita lihat ada di angka 19,2%. Ini termasuk yang namanya kaset pita, CD, ya. Vinil tadi itu termasuk dalam rilisan fisik. 9,4% pendapatan industri musik ini didapat dari hak pertunjukan atau senilai 2,4 miliar dolar. Ada pula pendapatan dari unduhan dan digital lainnya senilai 1,1 miliar dolar atau setara dengan 4,3%. Lalu bagaimana nih saudara ya dengan perkembangannya di Indonesia? Berdasarkan data Outlook Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2021-2022, proyeksi nilai PDB subsektor musik pada tahun 2021 mencapai 6,8 triliun rupiah. Kemenparekraf memperkirakan dalam waktu 5 tahun pendapatan musik di Indonesia bisa naik ya 12,8% dengan perkembangan digital streaming. Pendapatan industri musik digital Indonesia diperkirakan mencapai 182,9 juta dolar pada 2022. Nilai ini naik 10,36% dibandingkan tahun sebelumnya, saudara. Namun sayangnya masih banyak pencipta lagu ataupun juga musisi yang belum mendapatkan haknya secara layak, terutama soal royalti. Semoga di Hari Musik Nasional tahun ini, Indonesia semakin banyak menghasilkan musisi dengan karya yang ciamik dan juga bisa dikenal di dunia. Dan juga pencinta musik yang semakin mencintai karya para musisinya. Dan saudara, kita tinggalkan informasi terkait Hari Musik Nasional. Selanjutnya usai jeda, Sapa Indonesia Pagi akan kembali dengan informasi Golkar merespons informasi yang beredar soal Presiden Joko Widodo yang akan masuk ke Partai Beringin ini. Sementara PDI Perjuangan bilang semuanya diserahkan langsung ke Jokowi untuk menentukan pilihannya. Jadikan Ramadan Anda lebih bernilai bersama program-program istimewa Kompas TV. Kompas Sahur, Series of Faith, Suci Barbar Show, Kalam Hati Spesial Ramadan, Cooking is Fun, Mutiara Ramadan, Kurma Kuliah Ramadan. Pastikan Ramadan Anda lebih bermakna bersama teman Ramadan, Kompas TV. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Kakak, sahur. Sahur ya, Bu. Sahur kan penting, Kak. Makan sedikit aja ya. Biar kuat puasanya, lengkapi ya sahurnya dengan Energen. Nutrisinya lengkap, kenyang lebih lama. Kuat puasa seharian. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Optimalkan kemajuan 50% tumbuh nyata si kecil dengan nutrisi tepat dan perhatian terbaik. Pediasure dipercaya lebih dari 25 tahun dukung pertumbuhan nyata. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Keluar-keluar mulu. Biar hijabnya rapi, pakai ciput. Yah, rontok. Biar rambutnya kuat, pakai Emerald Hijab Shampoo Anti Hair Fall. Dengan ekstrak zaitun dan emosi perfume. Lawan rontok dan bau apek. Emerald Hijab Shampoo. Ngerti rambut berhijab kita. Aku awali hariku dengan berolahraga dan minum Neo Ultra Cup Gold bila perlu. Dilengkapi dengan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan zinc yang diperlukan untuk bantu jaga daya tahan tubuhmu. Neo Ultra Cup Gold. Kembali di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Erwin Aksa, merespons kabar akan bergabungnya Presiden Joko Widodo ke Partai Golkar. Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Erwin Aksa, membenarkan salah satu agenda Munas Partai Golkar Desember mendatang adalah pemilihan Ketua Umum Partai. Menurutnya ada sejumlah
syarat yang harus dipenuhi untuk menduduki kursi ketua umum. Di antaranya mulai dari pernah menjadi pengurus Partai Golkar selama 1 periode penuh, hingga terus-menerus menjadi anggota Partai Golkar selama 5 tahun. Memang di Desember 2024, Golkar memiliki agenda besar, yaitu Munas Partai Golkar. Dan salah satu agenda dalam Munas tersebut adalah memilih ketua umum Partai Golkar. Syarat untuk menjadi ketua umum Partai Golkar yaitu pernah menjadi pengurus Partai Golkar tingkat pusat atau sekurang-kurangnya pernah menjadi pengurus Partai Golkar tingkat provinsi. Partai Golkar memiliki meritokrasi, ya, jenjang karir sangat dihargai di Golkar, sehingga Golkar memiliki infrastruktur dan kaderisasi yang baik, dan inilah yang sedang dibangun di Golkar. Sementara itu, terkait kabar bergabungnya Jokowi ke Partai Golkar yang kian kencang berhembus, politisi PDI Perjuangan Deddy Sitorus menyebut hal itu diserahkan pada Presiden Jokowi untuk menentukan pilihannya. Ya, Jokowi suka-suka dia mau jadi kader mana, kader siapa, yang dia penguasa tertinggi. Hubungan bagaimana orang cita-cita dia menghancurkan PDIP kok masih ada hubungan, dari mana? Kan jelas yang dibilang Adi Wijayanto, beliau itu ingin supaya PDI Perjuangan suaranya mengecil, berkurang. Kalau perlu ya, kan kira-kira gitu ya. Kalau sudah tahu kita isi kepala Pak Jokowi begitu, masa masih mau komunikasi? Pasca pemilu 2024, isu bergabungnya Presiden Joko Widodo ke Partai Golkar kian kencang berembus. Kabar ini tentu saja tak muncul tiba-tiba. Sejak masa kampanye Pilpres, berita Jokowi akan bergabung ke partai berlambang pohon beringin itu memang sudah terdengar. Spekulasi ini muncul seiring hadirnya Jokowi di acara Partai Golkar, serta pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto sehari jelang debat Pilpres. Dan yang tak kalah memancing spekulasi, yakni ketika Jokowi mengenakan dasi kuning saat hendak bertolak ke Jepang Desember tahun lalu. Di berbagai kesempatan, Jokowi memang tak pernah menjawab langsung ketika ditanya soal kabar tersebut. Pak, isu Bapak masuk Golkar ada tanggapan khusus? Ada isu Bapak masuk Golkar? Saya tiap hari masuk istana. Kabar akan bergabungnya Jokowi ke Partai Golkar direspon Wakil Presiden ke-10 dan 12 yang juga mantan Ketua Umum Partai Golkar, Yusuf Kala. JK menyebut siapa saja bisa gabung Golkar, tapi untuk menjadi Ketua Umum ada tahapan dan aturan yang harus dipenuhi. Di antaranya minimal 5 tahun jadi pengurus. Ya, semua orang bisa bergabung ke Golkar. Tapi tentu dengan cara-cara bergabung aja boleh, apa tidak boleh. Menurut Bapak berarti Pak Jokowi tapi cocok ya Pak masuk Partai Golkar secara karakteristik begitu yang Pak JK? Ya, semua orang bisa, kamu juga bisa. Hah? Boleh, tapi untuk jadi pengurus ada aturannya. Kalau untuk jadi ketua atau jadi apa harus minimum 5 tahun, harus menjadi pengurus. Lantas di tengah panas dinginnya hubungan Jokowi dengan PDI Perjuangan, akankah Jokowi berlabuh ke Partai Golkar? Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, siang ini Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi gelar aksi nasional gerakan 100.000 masyarakat sipil Selamatkan Demokrasi Indonesia. Demo akan digelar di gedung DPR RI kawasan Senayan, Jakarta. Unjuk rasa membawa tuntutan menolak kenaikan harga sembako, lawan kejahatan pemilu, segerakan hak angket DPR MPR RI, dan pemakzulan Jokowi. Demo akan dihadiri oleh sejumlah kelompok masyarakat, mulai dari akademisi, aktivis, politisi, hingga tokoh masyarakat. Siang ini Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi menggelar aksi nasional gerakan 100.000 masyarakat sipil Selamatkan Demokrasi Indonesia. Demo akan digelar di gedung DPR RI di kawasan Senayan, Jakarta. Informasi paling akhir kita tanyakan jurnalis Kompas TV Taufik Riyadi di sana. Taufik, ada tanda-tanda unjuk rasa akan dimulai di sana?
ya Radi dan juga saudara, memang tanda-tanda atau adanya pergerakan massa menuju di depan gedung DPR RI saat ini memang masih belum terlihat. Namun pihak dari gabungan TNI Polri sudah melakukan persiapan, ya tadi sudah melakukan apel untuk melakukan pengamanan untuk demonstrasi pada hari ini. Dan rencananya saudara, untuk demonstrasi hari ini akan ada 2 gelombang yang mana nantinya akan mulai atau berlangsung pada pukul 10 waktu Indonesia Barat dari Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi yang nantinya akan memberikan tuntutan, yaitu adalah turunkan harga sembako dan juga tolak penggusuran. Dan nantinya demonstrasi juga akan kembali dilanjutkan pada pukul 13 waktu Indonesia Barat dari Gerakan Rakyat Selamatkan NKRI. Dan nantinya saudara, untuk demonstrasi pada hari ini akan dihadiri oleh yang pro untuk melakukan hak angket dan juga kontra untuk melakukan hak angket yang dilakukan oleh DPR RI. Dan nantinya untuk pihak dari kontra sendiri terkait menentukan hak angket nanti akan ada dari organisasi Timur Indonesia Bersatu dan juga Blok Pengajar Politik Merdeka. Dan seperti pada hari Selasa yang lalu saudara, pada tanggal 5 Maret 2024 memang demonstrasi ini akan terbagi menjadi 2 kubu, yaitu adalah pro hak angket dan juga kontra hak angket. Dan pihak dari kepolisian sendiri memang sudah mempersiapkan bagaimana pengamanan jalannya demonstrasi, diantaranya akan memberikan sekat antara massa dari pro hak angket dan juga kontra hak angket. Namun untuk saat ini memang sekat masih belum dipasang, dan juga untuk arus lalu lintas sendiri memang masih ramai di Jalan Gatot Subroto. Dan juga untuk rekayasa lalu lintas, pihak dari kepolisian sendiri mengatakan bahwa untuk rekayasa lalu lintas sendiri akan berlaku secara situasional. Nantinya jika massa sudah mulai mendatangi depan gedung DPR pada hari ini, jalan akan ditutup dari mulai Jalan Gerbang Pemuda. Dan juga untuk penutupan jalan ini akan dilakukan secara bertahap. Tentunya yang pertama adalah jalan protokol utama akan ditutup terlebih dahulu, namun jalur Transjakarta masih akan tetap beroperasi. Namun apabila massa sudah mulai bertambah jumlahnya, maka jalan Transjakarta akan ditutup dan juga jalan keluar pintu tol Senayan akan ditutup dan dialihkan menuju pintu keluar tol Selipi. Dan untuk saat ini saudara, memang kita masih menunggu apakah massa akan hadir pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan juga pihak dari kepolisian ini sudah bersiap-siap bila mana nantinya massa sudah ataupun akan datang pada pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Ya, sejumlah elemen masyarakat akan mendatangi gedung DPR untuk berunjuk rasa. Ada beberapa elemen dan juga ada 2 gelombang ya, seperti yang katakan Taufik tadi, ada pukul 10 nanti dan pukul 1. Sepertinya akan sangat macet sekali pada hari ini untuk mengatur lalu lintas. Polisi harus juga mempertimbangkan kondisi unjuk rasa yang terjadi di depan gedung DPR. Terima kasih Taufik Riyadi melaporkan langsung dari depan gedung MPR DPR Jakarta. Kesorotan lainnya saudara, Polda Jawa Barat menggelar rekonstruksi pembunuhan berencana bermotif cinta segitiga yang melibatkan caleg DPR RI. Total ada 24 adegan yang diperagakan ketiga pelaku di 7 lokasi. Di Bogor, Jawa Barat, salah satunya di Polsek Babakan Madang. 3 tersangka yakni caleg DPR RI Devara Putri Prananda yang menjadi otak pembunuhan, kekasihnya Devara, Didot Alfiansyah, dan eksekutor Muhammad Reza dihadirkan dalam rekonstruksi. Ketiganya memperagakan adegan mulai dari perencanaan yang dilakukan di Jakarta untuk membawa korban hingga eksekusi korban di Bukit Pelangi, daerah Bogor. Jadi kita melaksanakan rekonstruksi di 7 TKP, dari mulai tempat kosnya Devara, kemudian bengkel tempat menjemput Reza, kemudian juga apartemen, sampai dengan tempat korban pada eksekusi di Bukit Pelangi. Seluruhnya ada 24 adegan. Tadi sudah tergambar tentang perencanaan oleh para tersangka. Jadi untuk para tersangka kita kenakan pasal 340 KUHP untuk ancaman hukumannya maksimal 6 tahun. Saat itu juga kita terapkan pasal 365 ayat 4 tentang pencurian dan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal. Tiga-tiganya, Pak? Tiga-tiganya. Kasus cinta segitiga berujung maut menyeret caleg DPR RI dari Partai Garuda, Devara Putri Prananda. Dari hasil gelar perkara dan olah TKP, polisi memastikan Devara Putri merupakan otak pembunuhan Indriana Dewi Eka. Polda Jawa Barat kembali menggelar rekonstruksi pembunuhan Indriana. Otak pembunuhan caleg Devara, kekasih Devara yang juga kekasih korban Didot, dan eksekutor Reza dihadirkan.
Dalam melancarkan aksinya, Didot dan Reza pura-pura mengajak korban jalan-jalan dari Jakarta ke Sentul, Bogor. Setibanya di Bukit Pelangi, Sentul, Reza menjerat leher korban hingga tewas. Barang mewah korban pun diambil untuk membayar eksekutor. Setelahnya, mereka menjemput Devara di Jakarta. Mobil mereka pun mengalami kerusakan di daerah Kuningan, Jawa Barat. Menurut pekerja bengkel yang memperbaiki mobil tersangka, ketiga tersangka sempat menginap semalam di bengkel. Kan kejadian mobil mogok itu di Kuningan katanya ya, jam 2 malam. Dia itu cari towing online, dia ketemu towing dari Kuningan, dia langsung dibawa sampai Cisaga gitu. Cisaga dia dari peristirahatan, mungkin dia nginep. Bukan nginep ya, istirahat tuh jadi. Itu datang ke bengkel Akang jam berapa nih? Jam setengah 12 siang. Ya, 12 siang. Hari Kamis ya. Enggak apa-apa biasa. Kalau ada yang mogok-mogok gitu ya. Kebocoran oli, katanya jebol kan. Kater olinya jebol ya. 23 Februari, ketiga tersangka membuang jenazah korban ke jurang di belakang Tugu Gajah, Kota Banjar. Warga pun digegerkan dengan temuan jenazah korban. Kedua sejoli, Devara dan Didot, menjanjikan Reza sang eksekutor 50 juta rupiah untuk menghabisi nyawa kekasih Didot, Indriana Dewi Eka. Tim Liputan Kompas TV. Jangan beranjak dulu saudara, masih ada informasi menarik lainnya setelah jeda di Sapa Indonesia Pagi. Tetaplah bersama kami. Jadikan Ramadan Anda lebih bernilai. Ketahui secara resmi awal Ramadan tahun ini. Lengkap dengan laporan langsung dari sejumlah titik pengamatan hilal di seluruh Indonesia. Ikuti sidang isbat penentuan 1 Ramadan 1445 Hijriah. Minggu 10 Maret pukul 4 sore. Live di Kompas TV. Teman Ramadan. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Tulang kaku kayak robot, faktor utuh. Minum Entrasol, ekstrak buah zaitunnya bantu penyerapan kalsium lebih cepat pada tulang. Apa? Bye tulang kaku, bye-bye faktor U. Entrasol. Ada tradisi sehat berbuka dengan kebaikan air kelapa asli. Hydro Coco, kaya nutrisi, kembalikan kesegaran alami tubuh. Yuk berbuka dengan segarnya air kelapa asli. Hydro Coco. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Anda memasuki segmen akhir Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Mantan wartawan Istana merilis buku kisah di balik liputan Istana yang menceritakan pengalaman dari era Presiden Soeharto sampai Presiden Joko Widodo. Peluncuran buku 79 kisah di balik liputan Istana era Soeharto sampai Jokowi digelar di Pusat Kajian Hang Lekir, Jakarta. Mantan wartawan harian Kompas, Joseph Osdar, menyebut buku ini menjadi catatan sejarah tentang apa yang dirasakan wartawan Istana dan tidak sempat tertuang dalam berita. Menurut Osdar, buku ini syarat makna dan dapat melengkapi catatan sejarah dari kacamata wartawan. Selain itu, buku ini juga menceritakan suka dan duka wartawan Istana dalam menghadapi 6 era presiden yang berbeda. Osdar berharap
Buku ini dapat membawa inspirasi dan pengetahuan bagi pembacanya. Bagi saya ini buku ini cukup penting sekali karena biarpun kecil-kecil apapun juga itu kan catatan sejarah ya. Nggak tahu bagus atau enggak itu bagi saya nomor 2. Yang penting ada catatan sejarah istana yang mungkin bisa melengkapi untuk buku-buku lainnya, untuk menjadi referensi buku-buku lain. Karena di sini kan banyak hal-hal yang peliput itu juga mempunyai masalah sendiri waktu mau masuk istana, mau bagi waktu untuk istana ini kan. Nah itu bagi saya penting dan juga hal lain juga yang tidak muncul di dalam berita selama-lama ini ada di dalam buku ini kan. Buku 79 kisah di balik liputan istana era Soeharto sampai Jokowi diterbitkan penerbit buku Kompas. Buku ini juga disertai kata sambutan dari Presiden Jokowi. Tim Liputan Kompas TV. Kira-kira cerita liputan kita waktu di istana ada nggak ya? Kamu zaman Megawati ya? Jadi ketuaan dong kalau Megawati. Saya masuk itu di eranya Presiden SBY. Oh, oke. Jangan sok muda deh. Mudah-mudahan Mas Odar nyebut nama kita berdua. Dan saudara, sorotan selanjutnya menyambut bulan suci Ramadan. Warga Poso menyelenggarakan pawai obor. Pawai dimulai dari depan Masjid Agung Baitur Rahim, Kota Poso. Pawai obor diikuti semua kalangan mulai anak-anak hingga orang tua. Pawai obor ini dilepas oleh Bupati Poso. Peserta menyusuri jalan-jalan dalam kota Poso mulai dari Jalan Pulau Natuna, Jalan Pulau Kalimantan, dan Jalan Tadulaku hingga berakhir di alun-alun kota Poso. Pawai ini rutin digelar setiap tahun dalam rangka menyambut bulan Ramadan dan selalu diiringi dengan antusiasme warga. Jadi hari Minggu sudah ada sidang isbat. Ya. Mungkin ada juga yang sudah mulai puasa hari Sabtu atau Minggu. Selamat menjalankan ibadah puasa. Kita tunggu nanti di sidang isbat untuk masyarakat Indonesia secara umum kapan puasanya. Iya. Jadi bersiap-siap untuk Anda yang segera akan melaksanakan ibadah puasa. Stok-stok makanan yang banyak biar bisa sahurnya mantap atau berbuka puasanya di yang hari pertama puasa lebih mantap lagi nanti kira-kira. Dan informasi dari Poso tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Sapa Indonesia Pagi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang telah menyaksikan. Selamat berakhir pekan. Saya Redi Saputro. Saya Pascal Ciswari. Sampai jumpa. Halo teman-teman, Bobo keluarin edisi koleksi terbaru nih. Edisi koleksi hadir lagi dengan 132 halaman. Ada 20 halaman cergam panjang yang baru dan eksklusif. Selain bisa bernostalgia, edisi koleksi ini juga bisa menjadi bahan bacaan bersama si kecil. Paling spesial lagi, ada door prize senilai ratusan juta rupiah. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan melalui pre-order di e-commerce, gridstore.id dan Grapedia hingga 11 Maret 2024. Aksi kejar-kejaran terjadi saat polisi berusaha memberhentikan truk yang ugal-ugalan di Sukabumi, Jawa Barat. Sejumlah pasien panik dan berusaha keluar saat api membakar ruang server di lantai 4 Rumah Sakit Harapan Bunda Ciracas, Jakarta Timur. Seorang anak laki-laki berusia 5 tahun jadi korban pembunuhan di
Diduga dilakukan oleh ibu kandungnya. Korban ditemukan tewas di kamar dengan luka senjata tajam di sekujur tubuhnya. Halo saudara, apa kabar Anda malam hari ini? Sejumlah informasi sudah kami persiapkan untuk menemani ruang informasi Anda di program Kilas Kompas. Bersama saya, Andre Sinaga, kita jalan Kilas Kompas lengkapnya di Kompas TV. Independen, terpercaya. Kita ke informasi pertama. Kebakaran terjadi di Rumah Sakit Harapan Bunda Ciracas, Jakarta Timur, Kamis malam. Diduga asap berasal dari ruang server di lantai 4 rumah sakit. Kepanikan terjadi saat kebakaran melanda Rumah Sakit Harapan Bunda pada Kamis malam. Para pasien berhamburan keluar gedung rumah sakit. Kebakaran terjadi di lantai 4 gedung yang berfungsi sebagai ruangan server rumah sakit. 11 unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi dan penyebab kebakaran masih diselidiki. Belum teratasi. Pasiennya berada di gedung. Akibat kebakaran, sejumlah pasien yang tengah menjalani perawatan serta pengunjung rumah sakit dievakuasi ke halaman parkir rumah sakit. Beberapa pasien yang membutuhkan penanganan medis langsung dibawa ambulans ke sejumlah rumah sakit lain. Aksi kejar-kejaran terjadi saat polisi berusaha memberhentikan truk yang ugal-ugalan di Sukabumi, Jawa Barat. Inilah detik-detik saat anggota Satlantas Polres Sukabumi Kota mencoba menghentikan laju truk yang ugal-ugalan di Jalan Raya Sukabumi, Cianjur. Tak hanya membahayakan, sopir ini pun nekat menabrak motor polisi yang berusaha memblokade laju truk ini. Setelah ditangkap, sopir truk langsung dibawa ke Polres Sukabumi Kota untuk dimintai keterangan. Polisi juga menyita truk yang dikendarai sopir ini. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Menghimbau maupun menginfokan ke pihak pengemudi truk roll diesel tersebut untuk melewati jalur selatan. Tapi dari si pengemudi tidak mengindahkan perintah dari pihak kepolisian dan terjadi pengejaran yang bikin atau membuat gaduh di masyarakat. Tapi di Jalan Sukabumi Cianjur, pihak kepolisian berhasil mengamankan pengemudi tersebut dan sampai saat ini masih dalam tahap penyelidikan, dan juga untuk pengemudi dan truk roll dieselnya masih dalam pihak berwenang. Kita ke sorotan lainnya saudara, di mana warga menyerbu operasi pasar murah di lapangan Lembah Hijau, Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Saat berebut membeli beras murah, ada warga yang diteriakin maling. Yang meneriaki maling adalah warga sebagai pencuri adalah Kadis Perindustrian dan Perdagangan Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Awalnya warga yang tak sabar menunggu antrian menghubungi mobil pengangkut beras, dan di saat kerumunan warga semakin membludak, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bau-Bau yang tengah menertibkan antrean tiba-tiba meneriaki pencuri pada salah satu warga. Kadis Perindak Kota Bau-Bau mengatakan bila dirinya tidak berniat untuk menuduh warga sebagai pencuri. Pada operasi pasar ini, Dinas Perindak Bau-Bau menyediakan 4 ton beras murah. Karena bukan mencuri, hanya kebetulan ada yang ambil karena kita tidak perhatikan pengambilannya itu, sehingga mereka nyolong begitu saja. Kita tidak perhatikan, jangan sampai beras ini kan berasnya bukan beras kita, ini berasnya Bulog. Tapi Bapak sempat teriak pencuri tadi? Iya, jangan sampai, karena kan mereka ambil kita tidak pastikan, mereka nyolong begitu saja.
Yang juga menjadi sorotan hari ini, alat konstruksi flyover roboh menimpa kereta pengangkut batu bara rangkaian panjang atau Babarajang di Bantayan, Muara Enim, Sumatera Selatan. Akibat peristiwa ini, 2 pekerja meninggal dunia dan 7 lainnya terluka. Krain alat konstruksi jalan layang yang roboh terjadi di Jalan Lintas Sumatera, Prabu Mulih, Muara Enim, tepat di perlintasan kereta api Bantayan, Muara Enim pada Kamis siang. Alat konstruksi roboh saat kereta bermuatan kosong ini melintas dari Palembang menuju Muara Enim. Akibat peristiwa ini, 9 orang yang diduga pekerja pembangunan menjadi korban. 2 orang meninggal dunia, sementara 7 lainnya terluka. Jalan tahan dulu. Polisi melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi atas insiden robohnya kren girder Bantayan yang menimpa kereta api Babaranjang di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Akibat gerbong yang menutupi jalan, jalur kereta api dan jalur lalu lintas yang menghubungkan Palembang Muara Enim lumpuh total. Ya, pengangkut GCI grader itu memindahkan dari seberang ke seberang jalan, kemudian terjadi kemiringan grader itu sehingga kemudian terjadi ketidakseimbangan yang mengakibatkan alat tersebut kemudian menimpa kereta api yang kebetulan lewat dari Palembang menuju Muara Enim. Saudara, seorang anak laki-laki berusia 5 tahun diduga menjadi korban pembunuhan di rumahnya di Kota Bekasi, Jawa Barat. Korban ditemukan tewas di kamar dengan luka senjata tajam di sekujur tubuh. Kasus ini terungkap usai seorang tamu yang dilarang datang memaksa masuk ke rumah korban dan mendapati korban tewas dengan sejumlah luka senjata tajam di tempat tidur kamar lantai 2 rumah di perumahan Sumarekon, Harapan Baru, Bekasi, Jawa Barat. Kejadian ini langsung dilaporkan ke petugas keamanan perumahan dan tim identifikasi Polres Metro Bekasi langsung melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Sementara jenazah korban kini dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk divisum dan diotopsi. Si tamu ini datang, tidak boleh masuk. Begitu dia paksa masuk, ternyata udah berdarah-darah ibunya. Nah, akhirnya dia larilah ke security yang di depan. Tadi pas ditemuin di kondisinya di kamar atau di ruang tamu? Sudah di tempat tidur dia. Oh, tempat tidur, Bu. Tempat tidur besar. Kan informasi ini masih belum jelas antara 18 atau 20 tusukkan. Dalam kasus ini, polisi mengamankan 3 orang perempuan. 1 diantaranya adalah ibu kandung korban yang diduga sebagai pelaku pembunuhan. Hingga kini, polisi masih mendalami pemeriksaan terhadap ibu korban, termasuk kondisi psikologi terduga pelaku tersebut. Polisi turut menyita barang bukti sebilah pisau dapur dari lokasi kejadian. Dari hasil olah TKP ditemukan bahwa korban ditusuk berkali-kali dan yang mana diduga pelakunya adalah merupakan ibu kandung daripada korban. Barang bukti telah kita temukan di TKP berupa sebilah pisau dan saat ini korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan. Ini hasil wawancara sementara bahwa ya terduga pelaku mendapatkan bisikan gaib. Kita ke informasi lainnya, di mana seorang pria meninggal dunia setelah menjadi korban pengeroyokan di sebuah kafe di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Korban tewas akibat luka tusuk. Dalam rekaman amatir warga, keributan terjadi di sebuah kafe di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Rabu dini hari. Keributan berawal dari dalam kafe dan berlanjut hingga ke Jalan Kemang Raya. Sejumlah orang yang dipengaruhi minuman alkohol melakukan pengeroyokan terhadap 1 orang pengunjung kafe hingga akhirnya tewas di Rumah Sakit Fatmawati. Polisi telah melakukan olah TKP dan memasang garis polisi di lokasi kafe.
telah terjadi keributan yang berawal dari dalam kafe, kemudian TKP kejadian keributan lebih parah berada di luar kafe. Pelaku karena semuanya dari kafe, kami duga dalam keadaan mabuk. Terlibat berapa orang Kapolsek? Kalau kita lihat CCTV kurang lebih 5 orang. 4 korban meninggal yang menghirup gas beracun dalam sumur maut di Cianjur, Jawa Barat berhasil dievakuasi. Para korban langsung dimakamkan secara berdampingan di pemakaman umum Kopeng. Keempat korban ini berhasil dievakuasi oleh petugas setelah 5 jam melakukan evakuasi. Evakuasi korban ini berjalan cukup lama dikarenakan petugas kesulitan untuk masuk ke dalam sumur karena gas beracun yang masih ada. Peristiwa berawal dari salah satu korban yang sedang memperbaiki pompa tiba-tiba terjatuh ke dalam sumur di kampung Panaghegan, Desa Gasol, Kecamatan Cugenang. Beberapa warga yang mengetahui kejadian berusaha mencari pertolongan, namun 3 korban yang berusaha membantu ikut tenggelam. Ada gasnya. Nah, mata saya hati-hati. Berarti korban nggak tahu. Mungkin dia refleks aja, udah biasa turun ke bawah. Kan dia udah 3 kali menerin itu Sanyo. Nggak ada masalah. Ya. Ini ketiga kali. Ya, ketiga kalinya terjadi. Selama ini belum pernah ada gas. Belum pernah. Polda Jawa Barat menggelar rekonstruksi pembunuhan berencana bermotif cinta segitiga yang melibatkan caleg DPR RI. Informasi hadir saja dan tetaplah bersama kami. Aroma sedap banget ini. Masak apa bang? Sop seafood garang asam. Kuahnya itu segar, ada asamnya karena dia pakai belimbing uluh ya. Ini mumtaz. Jadi ada ikan sungai, ikan laut juga ikan ada. Laut ada. Favorit ikan sungai ini? Favorit ikan sungai itu, lembutan tenggeleng. Ini apa mas? Ini mangut lele pak. Itu dapurnya kok ngebul? Pengasapan ada di belakang. Oh iya. Ini best sellernya ya? Best sellernya ini. Aroma smokinya tuh cakep banget. Lazim. Cerita Rasa, Sabtu 9 Maret pukul 10:30 siang di Kompas TV. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Gagal. Mana prestasinya apa? Bangkit lagi. Hancur, berjuang lagi. Extra Joss dengan ginseng Korea Royal Jelly dan vitamin B kompleks. Lagi, buktikan Extra Joss. Hey guys. Hey, lihat aku putar celup jadi seru. Hey, lihat aku. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Hey guys. Hey, lihat aku putar celup jadi seru. Hey, lihat aku. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Gagal. Mana prestasinya apa? Bangkit lagi. Hancur, berjuang lagi. Extra Joss dengan ginseng Korea Royal Jelly dan vitamin B kompleks. Lagi, buktikan Extra Joss. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Anda kembali menyaksikan Kilas Kompas bersama saya Andre Sinaga. Saudara, Polda Jawa Barat menggelar rekonstruksi pembunuhan berencana bermotif cinta segitiga yang melibatkan caleg DPR RI.
Total ada 24 adegan yang diperagakan ketiga pelaku di 7 lokasi di Bogor, Jawa Barat. Salah satunya di Polsek Babakan, Madang. 3 tersangka yaitu caleg DPR RI Devara Putri Prananda yang menjadi otak pembunuhan. Kekasihnya Devara, Didot Alfiansyah, dan eksekutor Muhammad Reza dihadirkan dalam rekonstruksi ini. Ketiganya memperagakan adegan mulai dari perencanaan yang dilakukan di Jakarta untuk membawa korban hingga eksekusi korban di Bukit Pelangi, daerah Bogor. Itu dari dalam Jadi ini kita melaksanakan rekonstruksi di 7 TKP, dari mulai tempat kosnya Devara, kemudian bengkel tempat menjemput Reza, kemudian juga apartemen, sampai dengan tempat korban pada eksekusi di Bukit Pelangi. Seluruhnya ada 24 tersangka. Tadi sudah tergambar tentang perencanaan oleh para tersangka. Jadi untuk para tersangka kita kenakan pasal 340 KUHP untuk ancaman hukumannya maksimal 5 tahun. Samping itu juga kita terapkan pasal 365 ayat 4 tentang pencurian dan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal. Tiga-tiganya, Pak. Tiga-tiganya. Kasus cinta segitiga berujung maut menyeret caleg DPR RI dari Partai Garuda, Devara Putri Prananda. Dari hasil gelar perkara dan olah TKP, polisi memastikan Devara Putri merupakan otak pembunuhan Indriana Dewi Eka. Polda Jawa Barat kembali menggelar rekonstruksi pembunuhan Indriana. Otak pembunuhan caleg Devara, kekasih Devara yang juga kekasih korban Didot, dan eksekutor Reza dihadirkan. Dalam melancarkan aksinya, Didot dan Reza pura-pura mengajak korban jalan-jalan dari Jakarta ke Sentul, Bogor. Setibanya di Bukit Pelangi, Sentul, Reza menjerat leher korban hingga tewas. Barang mewah korban pun diambil untuk membayar eksekutor. Setelahnya, mereka menjemput Devara di Jakarta. Mobil mereka pun mengalami kerusakan di daerah Kuningan, Jawa Barat. Menurut pekerja bengkel yang memperbaiki mobil tersangka, ketiga tersangka sempat menginap semalam di bengkel. Kan kejadian mobil mogok itu di Kuningan katanya ya, jam 2 malam. Dia itu cari towing online, dia ketemu towing dari Kuningan, dia langsung dibawa sampai Cisaga gitu. Cisaga dia dari peristirahatan mungkin ya, nginep. Ya, bukan nginep ya, istirahat tuh jadi. Itu datang ke bengkel Akang jam berapa nih? Jam setengah 12 siang. Ya, 12 siang. Hari Kamis ya. Enggak apa-apa biasa. Kalau ada yang mogok-mogok gitu biasa. Kebocoran oli, katanya jebol kan. Kater olinya jebol ya. 23 Februari, ketiga tersangka membuang jenazah korban ke jurang di belakang Tugu Gajah, Kota Banjar. Warga pun digegerkan dengan temuan jenazah korban. Kedua sejoli Devara dan Didot menjanjikan Reza sang eksekutor 50 juta rupiah untuk menghabisi nyawa kekasih Didot, Indriana Dewi Eka. Tim Liputan Kompas TV. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Erwin Aksa merespons kabar akan bergabungnya Presiden Joko Widodo ke Partai Golkar. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Erwin Aksa membenarkan salah satu agenda Munas Partai Golkar Desember mendatang adalah pemilihan Ketua Umum Partai. Menurutnya ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi untuk menduduki kursi Ketua Umum. Di antaranya mulai dari pernah menjadi pengurus Partai Golkar selama 1 periode penuh hingga terus-menerus menjadi anggota Partai Golkar selama 5 tahun. Memang di Desember 2024 Golkar memiliki agenda besar, yaitu Munas Partai Golkar, dan salah satu agenda dalam Munas tersebut adalah memilih Ketua Umum Partai Golkar. Syarat untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar yaitu pernah menjadi pengurus Partai Golkar tingkat pusat atau sekurang-kurangnya pernah menjadi pengurus Partai Golkar tingkat provinsi. Partai Golkar memiliki meritokrasi, ya, jenjang karir sangat dihargai di Golkar, sehingga Golkar memiliki infrastruktur dan kaderisasi yang baik, dan inilah yang sedang dibangun di Golkar.
Sementara itu terkait kabar bergabungnya Jokowi ke Partai Golkar yang kian kencang berhembus, politisi PDI Perjuangan Deddy Sitorus menyebut hal itu diserahkan pada Presiden Joko Widodo untuk menentukan pilihannya. Ya Jokowi suka-suka dia mau jadi kader mana, kader siapa yang dia penguasa tertinggi. Hubungan bagaimana orang cita-cita dia menghancurkan PDIP kok masih ada hubungan, dari mana? Kan jelas yang dibilang Adi Wijayanto, beliau itu ingin supaya PDI Perjuangan suaranya mengecil, berkurang. Kalau perlu ya, kan kira-kira gitu ya. Kalau sudah tahu kita isi kepala Pak Jokowi begitu, masa masih mau komunikasi? Pasca pemilu 2024, isu bergabungnya Presiden Joko Widodo ke Partai Golkar kian kencang berembus. Kabar ini tentu saja tak muncul tiba-tiba. Sejak masa kampanye Pilpres, berita Jokowi akan bergabung ke partai berlambang pohon beringin itu memang sudah terdengar. Spekulasi ini muncul seiring hadirnya Jokowi di acara Partai Golkar serta pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto sehari jelang debat Pilpres. Dan yang tak kalah memancing spekulasi, yakni ketika Jokowi mengenakan dasi kuning saat hendak bertolak ke Jepang Desember tahun lalu. Di berbagai kesempatan, Jokowi memang tak pernah menjawab langsung ketika ditanya soal kabar tersebut. Soal isu Bapak masuk Golkar ada tanggapan khusus? Ada isu Bapak masuk Golkar? Saya tiap hari masuk istana. Kabar akan bergabungnya Jokowi ke Partai Golkar direspon Wakil Presiden ke-10 dan 12 yang juga mantan Ketua Umum Partai Golkar, Yusuf Kala. JK menyebut siapa saja bisa gabung Golkar, tapi untuk menjadi Ketua Umum ada tahapan dan aturan yang harus dipenuhi. Di antaranya minimal 5 tahun jadi pengurus. Ya semua orang bisa bergabung ke Golkar. Tapi tentu dengan cara-cara bergabung aja boleh, apa tidak boleh. Menurut Bapak berarti Pak Jokowi tapi cocok ya Pak masuk Partai Golkar secara karakteristik itu yang Pak JK. Ya, semua orang bisa, kamu juga bisa. Kita juga bisa Pak. Hah? Boleh, tapi untuk jadi pengurus ada aturannya. Kalau untuk jadi ketua atau jadi apa harus minimum 5 tahun harus menjadi pengurus. Lantas di tengah panas dinginnya hubungan Jokowi dengan PDI Perjuangan, akankah Jokowi berlabuh ke Partai Golkar? Tim Liputan, Kompas TV. Seekor ular piton sepanjang 8 meter ditemukan di dalam ruang tamu rumah warga. Informasi ini kami rangkum dalam Kilas Nusantara. Seorang pesepeda tewas tertabrak truk ekspedisi di Jalan Raya Bogor, Jawa Barat. Peristiwa terjadi saat korban melintas di Jalan Raya Bogor, Cimanggis, Kota Depok. Peristiwa ini ketika korban menghindari mobil angkutan umum yang mogok di depannya. Di saat bersamaan melintas sebuah truk ekspedisi yang diduga hilang kendali hingga menabrak korban. Korban tewas setelah luka berat pada bagian kepala usai mengalami benturan keras dengan truk. Jenazah korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Bogor, Jawa Barat. Sementara sopir ekspedisi bersama kendaraannya dibawa ke unit laka Polres Metro Depok untuk pemeriksaan lebih lanjut. Diduga akibat sopir mengantuk, sebuah truk yang mengangkut gas alam seberat 7 ton terguling di Jalan Insinyur Soekarno, Mer, Surabaya, Jawa Timur. Truk rencananya akan mengirim muatan ke salah satu perusahaan pemesan di daerah Kenjeran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun evakuasi truk berlangsung hampir 5 jam yang dilakukan dengan 2 kendaraan derek. Sementara itu, akibat kecelakaan, arus lalu lintas macet hingga 3 km. Seekor ular piton sepanjang 8 meter ditemukan di dalam rumah panggung milik warga di Desa Tamato, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Ular jenis piton tersebut ditemukan melilit dalam ruang tamu. Petugas damkar akhirnya berhasil menangkap ular piton dengan berat 30 kg tersebut. Jenazah komedian Christian Barata Nugroho atau Polo Sri Mulat dimakamkan di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Informasi hadir sejenak, tetaplah bersama kami. Kuat
Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Hey guys. Hey, lihat aku. Putar celup jadi seru. Hey, lihat aku. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Aroma sedap banget ini. Masak apa bang? Sop seafood garang asam. Kuahnya itu segar, ada asamnya karena dia pakai belimbing ulu ya. Ini mumtaz. Jadi ada ikan sungai, ikan laut juga Ikan ada. laut ada. Favorit ikan sungai ini? Favorit ikan sungai itu, lembutan tenggeleng. Ini apa mas? Iki mangut lele pak. Itu dapurnya kok ngebul? Pengasapan ada di belakang. Oh iya. Ini best sellernya ya? Best sellernya ini. Aroma smoky-nya tuh cakep banget. Like this. Cerita Rasa, Sabtu 9 Maret pukul 10:30 siang di Kompas TV. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Hey guys. Hey, lihat aku. Putar celup jadi seru. Hey, lihat aku. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Di paruh akhir kilas Kompas ini, saudara, informasi selanjutnya, jenazah komedian Christian Barata Nugroho atau Polo Sri Mulat dimakamkan di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Kedatangan jenazah mendiang Polo di rumah tempat masa kecilnya disambut haru oleh keluarga. Jenazah komedian Christian Barata Nugroho atau Polo Sri Mulat tiba di rumah tempat masa kecilnya di Desa Kertosari, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Kedatangan jenazah mendiang Polo pun disambut haru oleh kerabat dan keluarganya di Madiun. Di mata rekan-rekan dan keluarga, Polo dikenal sebagai sosok yang kreatif serta penuh dengan semangat. Sejumlah rekan dan sesama komedian dan pelawak seperti Yeti Betet, Marwoto, dan Kirun juga tampak datang melayat di rumah duka di Kertosari. Rekan mendiang menyambut Polo sebagai sosok yang baik dan selalu peduli sesama rekan dan suka bercanda. Mas Polo baik ya. Kita tuh akhir-akhir ini kan habis bikin New Sri Mulat Mas. Kalau sama pemain-pemain tua seperti kita ini, dia selalu ngajak, walaupun saya nggak terkenal, tapi kan di Sri Mulat kumpul dari 85 ya, saya sama Mas Polo. Mesti kalian tuh tanggal sampai ini acara. Pasti ngajak baik banget, peduli gitu sama teman. Makanya untungnya saya kan tinggalnya di Bekasi, nggak jauh dari Mas Polo. Pas pulang kampung, saya udah 1 minggu lihat di grup Sri Mulat. Mas Polo udah nggak ada, padahal di kayak hari yang lalu masih komentar di grup itu. Demikian kilas Kompas pada malam hari ini. Tetap saksikan Kompas TV independen terpercaya untuk mengetahui informasi lainnya. Saya Andre Sinaga, terima kasih. Sampai jumpa.
teman-teman, Bobo keluarin edisi koleksi terbaru nih. Edisi koleksi hadir lagi dengan 132 halaman. Ada 20 halaman cergam panjang yang baru dan eksklusif. Selain bisa bernostalgia, edisi koleksi ini juga bisa menjadi bahan bacaan bersama si kecil. Paling spesial lagi, ada door prize senilai ratusan juta rupiah. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan melalui pre-order di e-commerce, gridstore.id dan Grapedia hingga 11 Maret 2024. Apa kabar saudara, selama 1 jam ke depan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik bersama dengan saya Arizona Gali. Dan saya Valentina Sitorus. Seorang caleg menodongkan pistol ke tim ses kampanyenya di Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Informasi dan ulasan lengkapnya saudara akan kami hadirkan bersama dengan berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan berita lain yang aktual untuk Anda simak di antaranya. Usai hubungannya renggang dengan PDI Perjuangan, Jokowi kini disebut-sebut bakal merapat ke Partai Golkar. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Yusuf Kala bilang, pemilu 2024 sebagai pemilu terburuk dalam sejarah Indonesia setelah yang pertama dilakukan di tahun 1955. Di akhir acara kami juga memiliki video pilihan mengenai detik-detik evakuasi 4 pekerja kapal milik Amerika Serikat yang tertembak di kawasan Laut Merah. 3 orang dikabarkan tewas atas kejadian ini. Kita ke informasi pertama saudara, 1 rumah terbakar di Gunung Sari, Balikpapan, Kalimantan Timur dan besarnya kobaran api dengan cepat menghanguskan semua bagian rumah. Sasari Lebih 07, info bencana Kota Balikpapan, api membesar. Kobaran api membakar 1 rumah di kawasan Gunung Sari, Balikpapan, Kalimantan Timur, 6 Maret. Warga sempat berupaya gotong royong memadamkan api yang awalnya berasal dari salah satu kamar di lantai 2. Api baru bisa dipadamkan setelah tim petugas kebakaran sampai di lokasi dan langsung melakukan pemadaman, dibantu oleh TNI Polri, warga, serta unsur relawan. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Info bencana Kota Balikpapan, api membesar. 19:57, tanggal 5 Maret 2024. Seorang pria tewas jadi korban pengeroyokan di kafe kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Korban tewas karena terluka akibat senjata tajam. Dalam video rekaman amatir warga saudara, keributan terjadi di sebuah kafe yang baru saja resmi dibuka di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Keributan yang awalnya terjadi di dalam kafe berlangsung sampai Jalan Kemang Raya. Sejumlah orang terekam melakukan pengeroyokan terhadap seorang pengunjung kafe sampai terluka kena senjata tajam. Meski sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawa korban tak lagi bisa diselamatkan. Pasca kejadian, polisi sudah melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi untuk mengetahui identitas pelaku dan motif pengeroyokan. Selanjutnya, saudara, protes terhadap hasil pemungutan suara sekelompok massa menyerang kantor KPU Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Masa pendukung caleg mendatangi kantor KPU Yahukimo saat digelar rapat pleno rekapitulasi suara tingkat Kabupaten Yahukimo. Masa meminta rekapitulasi suara dihentikan dan digelar pemilihan suara ulang atau PSU. Masa sempat dipertemukan dengan komisioner KPU dan Bawaslu untuk mediasi, namun masa menolak dan langsung menyerang aparat gabungan TNI Polri yang berjaga di kantor KPU Yahukimo. Untuk mengantisipasi aksi susulan, polisi meminta KPU untuk memindahkan lokasi pleno ke Jayapura.
Kita ke sorotan lainnya, saudara. Alat konstruksi pembangunan flyover roboh dan menimpa kereta api batu bara rangkaian panjang di Muara Enim, Sumatera Selatan. 2 pekerja meninggal dunia dan 7 orang terluka. Inilah, saudara, detik-detik saat kren flyover roboh menimpa kereta batu bara rangkaian panjang yang sedang melintas dari Palembang hendak menuju ke Muara Enim. Akibat peristiwa ini 2 pekerja meninggal dunia dan 7 orang terluka. Robohnya kren ini membuat jalur kereta api Palembang Lubuk Linggau terganggu dan tidak dapat dilalui. Belum diketahui penyebab robohnya kren. Saat ini PT KAI Divre 3 Palembang tengah memindahkan rangkaian kereta api Babaran Janjang. Kabar terkini, roboh. Saudara, pasca banjir yang melanda Rumah Sakit Santa Ana, Kota Kendari, Rabu malam, seluruh pasien yang mendapat perawatan terpaksa dievakuasi ke rumah sakit terdekat pada hari Kamis. Proses evakuasi ini, saudara, dilakukan oleh aparat kepolisian dan TNI dengan menerjunkan 8 unit ambulans milik Rumah Sakit Bayangkara dan RSUD Kota Kendari. Para pasien akan dievakuasi ke rumah sakit terdekat yang tidak terdampak banjir bandang. Hingga kini kondisi Rumah Sakit Santa Ana dinilai belum layak untuk dioperasikan akibat lumpur yang mengendap. Pihak rumah sakit menyatakan dari 70 pasien yang dirawat, ada 20 orang yang dievakuasi. Hancur ini. Sebelumnya, saudara, banjir yang melanda Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Rabu malam mengakibatkan Rumah Sakit Umum Santa Ana tergenang hingga 2 meter. Seluruh pasien dievakuasi ke lantai 2 demi menghindari terjangan air yang berasal dari Gunung Larong ataupun Gunung Lorong Lasolo. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sejumlah alat kesehatan yang berada di lantai 1 mengalami kerusakan. Saudara, masa pro dan kontra hak angket kembali berunjuk rasa di depan gedung DPR MPR RI Jakarta Pusat. Masa yang tergabung dalam Gerakan Keadilan Rakyat setuju jika DPR mengajukan hak angket kepada Presiden terkait dugaan kecurangan pemilu. Salah satu tuntutan masa meminta DPR mengakui adanya pelanggaran moral, etika konstitusi, dan penyalahgunaan kekuasaan. Kalau iparnya si Anwar Usman, teman-temanku sekalian. Sementara itu, saudara, masa yang tergabung dalam Gerakan Pemuda dan Mahasiswa Peduli Negeri menolak adanya hak angket. Masa menilai hak angket bisa jadi bargaining politik dan menyebut jika sengketa pemilu harus diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Fraksi Partai Nasdem menggelar diskusi tentang hak angket dugaan kecurangan pemilu pada Kamis siang. Diskusi dilakukan untuk membahas materi hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024 sebelum jadi usulan di sidang paripurna. Anggota DPR RI fraksi Partai Nasdem Taufik Basari menyebut sudah mulai menyiapkan syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan hak angket dalam rangka mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024. Salah satunya mengumpulkan anggota DPR yang setuju dengan hak angket minimal 25 orang. Langkah-langkah yang terukur dengan substansi yang kuat itu sangat dibutuhkan. Ya. Seperti pada saat ini kita mengundang beberapa ahli ya untuk memberikan masukan kepada fraksi Nasdem untuk penguatan substansi yang bisa kita sampaikan sebagai materi untuk hak angket ini. Termasuk juga langkah-langkah terukurnya karena mekanisme untuk pengajuan hak angket ini kan juga ada syarat-syarat administrasi yang juga harus kita penuhi. Sementara itu, saudara, Partai Gerindra menilai tidak perlu adanya pengajuan hak angket terkait dengan dugaan kecurangan pemilu. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani menyebut dugaan kecurangan pemilu dapat dibicarakan dalam rapat komisi antara KPU, Bawaslu, DKPP bersama DPR. Untuk apa kemudian angket diselenggarakan untuk mempersangkakan sesuatu yang kita semua juga merasakan di lapangan dan itu bisa dibicarakan atau diselesaikan dalam rapat-rapat konsultasi antara Bawaslu, KPU, DKPP dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Posisi kami menganggap bahwa angket tidak perlu.
Saudara Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Yusuf Kala mengatakan bahwa pemilu 2024 sebagai pemilu terburuk dalam sejarah Indonesia. JK memberikan opininya mengenai pemilu 2024. Ia mengatakan bahwa pemilu tahun ini sebagai yang terburuk. Banyak pihak yang menginginkan pemilu tahun ini devaluasi. Ia menilai jika hal ini terus dibiarkan, Indonesia bisa kembali ke masa otoriter. Bagi saya pernah mengatakan ini adalah pemilu terburuk dalam sejarah Indonesia tahun 25. Artinya adalah ini orang yang mau, orang pemerintahan, orang yang punya uang. Masalahnya, ya apabila sistem ini menjadi suatu kebiasaan, maka kita akan kembali ke zaman otoriter. Saudara, usai hubungannya renggang dengan PDI Perjuangan, Jokowi ini disebut-sebut bakal merapat ke Partai Golkar. Ulasannya usai jeda. Indahnya warna alam sambut bulan Ramadan, jadi pengingat untuk selalu bersyukur dengan hikmat. Damainya warna biru bahari, hangatnya warna kuning pagi, manisnya warna mawar merah muda, dan warna coklat hangat yang ramah menyambut keluarga di bulan penuh berkah. Sambut sentuhan warna baru Ramadan dari Nippon Paint. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Yam, ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Celengan tetap aman. Dapatkan harga paling murah di jutaan hotel pilihan. Cuma di Agoda, booking sekarang. Agoda. Rumah lebih dari sekedar 4 dinding yang beratap. Rumah penuh dengan momen yang dilalui bersama. Lindungi momen-momen berharga itu bersama Dulux Weather Shield Power Flex dengan Triple Defense Technology. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Manisnya warna mawar merah muda saat mendengar semua lantunan doa. Sambut sentuhan warna baru Ramadan dari Nippon Paint. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Yam, ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Celengan tetap aman. Dapatkan harga paling murah di jutaan hotel pilihan. Cuma di Agoda, booking sekarang. Agoda. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Jadikan Ramadan Anda lebih bernilai bersama program-program istimewa Kompas TV. Kompas Sahur, Series of Faith, Suci Barbar Show, Kalam Hati Spesial Ramadan, Cooking is Fun, Mutiara Ramadan, Kurma Kuliah Ramadan. Pastikan Ramadan Anda lebih bermakna bersama teman Ramadan.
Kompas TV. Menyambut Ramadan, Barbar Show kedatangan ibu-ibu selebgram Musdalifah dan Ryuga Bunga. Lebih seru dengan hadirnya Gilang Dirga. Tapi Awe dan Komeng ternyata malah buka bisnis baru. Saya aja sampai capek moto begitu nyari konten. Bapak minta-minta aja. Saya lebih capek. Suci Barbar Show, Sabtu 9 Maret, pukul 3 sore, di Kompas TV. Aroma sedap banget ini. Masak apa bang? Sop seafood garang asam. Kuahnya itu segar, ada asamnya karena dia pakai belimbing ulu ya. Ini mumtaz. Jadi ada ikan sungai, ikan laut juga Ikan ada. laut ada. Favorit ikan sungai ini? Favorit ikan sungai itu. Lembutan tenggeleng. Ini apa mas? Iki mangut lele pak. Itu dapurnya kok ngebul? Pengasapan ada di belakang. Oh iya. Ini best sellernya ya? Best sellernya ini. Aroma smoky-nya tuh cakep banget. Like this. Cerita Rasa, Sabtu 9 Maret, pukul 10:30 siang, di Kompas TV. Saudara, kabar Jokowi bakal merapat ke Partai Golkar kian kencang terdengar. Memang bukan kali ini saja nama orang nomor 1 di Indonesia itu disebut-sebut akan berlabuh ke Partai Beringin. Apalagi kalau Pilpres 2024, di mana Golkar ikut dalam barisan calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sang putra mahkota. Jokowi pun kerap terlihat di publik dengan sejumlah petinggi Golkar, termasuk Airlangga Hartarto dan Luhut Binsar Panjaitan. Di tengah isu keretakan hubungannya dengan PDI Perjuangan, apakah kemudian Jokowi akan melempar jangkar dan mendaratkannya di Partai Golkar? Saudara, kasak-kusuk kedekatan Jokowi dengan Golkar makin santer. Berada di dalam koalisi pemerintahan Jokowi, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sering terlihat bersama dengan Presiden. Salah satunya saat Jokowi dan Airlangga makan bersama pada awal Januari lalu di Istana Bogor, Jawa Barat. Airlangga menyebut bahwa keduanya membahas soal pertumbuhan ekonomi Indonesia dan tentu saja mengenai Pilpres. Dan baru-baru ini wartawan memberondong pertanyaan kepada Jokowi soal isu dirinya bakal merapat ke Golkar. Jokowi hanya menjawab singkat dengan kelakar. Sementara sebelumnya Airlangga menyebutkan sebagai tokoh nasional, Jokowi milik semua partai politik. Saya setiap hari masuk istana. Soal isu Pak Jokowi ke Golkar gimana Pak? Apa baik, bagus-bagus saja. Tapi ada perbincangan serius soal itu Pak Jokowi ke Golkar memang. Pak Jokowi kan tokoh nasional, jadi dia milik semua partai. Tapi karena secara formal kan masih tadi. Beliau kan tokoh, seperti saya katakan, tokoh nasional, ya dimiliki oleh semua partai. Gelangkat lain yang dapat kita baca dari sang presiden adalah dari penggunaan dasi berwarna kuning yang sempat digunakan saat hendak bertolak ke Tokyo untuk kunjungan kerja pada 16 Desember lalu. Padahal sebelumnya Jokowi ini sering mengenakan dasi berwarna merah. Dasi presiden ini memancing tanda tanya karena warnanya khas dengan Partai Golkar. Dan dasi ini dikenakan saat isu keretakan hubungan Jokowi dengan PDI Perjuangan memanas kala itu. Jokowi tak memberi jawaban jelas saat ditanya soal arti penggunaan dasi kuningnya. Meski kemudian Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyebut jika Presiden Joko Widodo menggunakan dasi warna kuning karena saat itu dirinya kesulitan mencari dasi. Lain lagi dengan Airlangga yang melihat Jokowi ternyata terlihat nyaman dengan Partai Golkar. Ada maknanya Pak pakai dasi kuning? Masa nggak tahu? Terima kasih. Ya, Pak Jokowi sudah pakai dasi kuning. Gibran. Pak Jokowi sudah nyaman
Mas Gibran kemarin hadir di acara AMPI di Manado. Jadi sudah sangat dalam keluarga besar Partai Golkar. Ya, tidak hanya Jokowi saja, putranya Gibran Rakabuming Raka juga akrab dengan Golkar. Pada Oktober 2023, rapat pimpinan nasional Golkar mengusulkan Gibran sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Gibran pun mengapresiasi keputusan Rapimnas Partai Golkar yang digelar di Jakarta. Terima kasih kepada keluarga besar Golkar. Saya sangat mengapresiasi hasil Rapimnas pada siang hari ini. Untuk selanjutnya akan kami koordinasikan, akan kami tindak lanjuti bersama dengan Pak Prabowo. Nah, kemudian bagaimana dengan respon dari PDI Perjuangan, partai yang selama ini menjadi tempat bernaungnya Jokowi? Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebutkan bahwa setiap orang berhak dalam menentukan partai politik pilihannya. Namun Hasto menyinggung soal nilai-nilai konsistensi. Hasto pun menegaskan tidak membahas soal isu merapatnya Jokowi ke Golkar di internal karena partainya PDI Perjuangan tengah fokus dalam mengawal suara pemilu. Kalau kita lihat, ya, seseorang itu kan, jati diri seseorang itu kan diukur dari konsistensinya terhadap pilihan partai politik. Secara normatif, memang seseorang itu bebas menentukan pilihannya secara merdeka. Tapi rakyat juga akan tahu mana yang kemudian membesarkan, mana yang kemudian menggunakan cara-cara pragmatis demi kekuasaan. Politisi senior dan mantan Ketua Umum Partai Golkar Yusuf Kala angkat bicara terkait isu Presiden Joko Widodo yang disebut-sebut akan bergabung ke Partai Golkar hingga menjadi Ketua Umum selanjutnya. JK menuturkan bahwa semua orang bisa bergabung menjadi kader Golkar. Namun untuk menjadi pengurus, apalagi Ketua Umum, ada aturan dan tahapan yang harus dilalui, termasuk bila Presiden Jokowi bergabung. Ya, semua orang bisa bergabung ke Golkar. Tapi tentu dengan cara-cara bergabung aja boleh, apa tidak boleh. Menurut Bapak berarti Pak Jokowi tapi cocok ya Pak masuk Partai Golkar secara karakteristik begitu yang Pak JK? Semua orang bisa, kamu juga bisa. Saya juga bisa Pak. Hah? Boleh, tapi untuk jadi pengurus ada aturannya. Kalau untuk jadi ketua atau jadi apa harus minimum 5 tahun harus menjadi pengurus. Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin membaca peluang Jokowi akan bergabung dengan Golkar terbuka lebar. Semua bergantung pada pelaksanaan musyawarah nasional atau Munas luar biasa Partai Golkar. Ujang melihat sejumlah skema cara Jokowi masuk ke dalam Golkar. Apakah Jokowi ini akan menempati posisi tertentu atau hanya sebagai kader? Namun yang jelas Jokowi dinilai membutuhkan Golkar sebagai kendaraan politiknya. Jadi soal nanti Jokowi skemanya seperti apa, kita lihat saja dinamikanya. Dan kelihatannya memang akan ke Golkar, berlabuh ke Golkar sebagai jembatan perahu, ya, rumah untuk masa depan politik dia dengan Gibran. Karena bagaimanapun Gibran kan katakan akan dilantik menjadi wakil presiden, maka butuh kendaraan, butuh tempat, butuh rumah. Ya, rumahnya itu bisa jadi Golkar nanti bersama-sama Pak Jokowi begitu. Saudara, proses penghitungan suara pemilu 2024 masih berlangsung di KPU. Namun, jika kita lihat hasil hitung cepat Litbang Kompas, Golkar ini memperoleh suara sebesar 14,64% dan berada di posisi kedua perolehan suara pemilu legislatif 2024. Sekali lagi, ini berdasarkan hitung cepat. Menurut pengamat politik dari Lembaga Eksposisi Strategik, Arief Susanto, raihan suara Golkar tak bisa dilepaskan dari Jokowi Effect. Golkar melalui ketua umumnya Erlangga Hartarto dinilai jeli dalam memanfaatkan pengaruh Presiden Jokowi untuk menggait suara masyarakat yang puas terhadap kinerja Jokowi. Tidak bisa kita abaikan persoalan Jokowi Effect itu tadi. Ya, kalau kita melihat mulai dari iklan Golkar di media-media sampai pada materi-materi kampanye mereka, itu memang menunjukkan satu paradoks, saya pikir ya, karena di satu sisi Golkar sendiri tidak memiliki tokoh yang bisa diandalkan dalam
capres maupun cawapres. Tetapi di sisi lain, sandaran Golkar pada Jokowi itu juga bagi saya persis menunjukkan adanya mutualitas dalam hubungan keduanya. Saudara, hanya kelakar yang Jokowi berikan saat ditanya mengenai isu dirinya merapat ke Partai Beringin. Apakah artinya iya atau tidak? Ya, belum ada jawaban yang jelas dari Jokowi sendiri. Saudara, kami akan kembali usai jeda dengan informasi mengenai seorang caleg menodongkan pistol ke tim ses kampanyenya di Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Informasinya usai jeda hanya di Berita Utama. Ayam, nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Hangatnya warna kuning pagi ketika bersama menikmati momen istimewa saat sahur tiba. Sambut sentuhan warna baru Ramadan dari Nippon Paint. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Ayam, nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Program antibakterial Barsop beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Lindungi diri lebih dari biasanya. Optimal melawan kuman 99,9%. Kulit bersih maksimal. Program The Next Level of Antibakterial Barsop. Beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Promo terbatas. Wingscan. Ya, ayam, nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, Agoda. Diskonnya sampai 60%. Celengan tetap aman. Dapatkan harga paling murah di jutaan hotel pilihan. Cuma di Agoda, booking sekarang. Agoda. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Jadikan Ramadan Anda lebih bernilai. Dapatkan berita terkini, unik dan menarik dari dalam negeri juga mancanegara yang akan menambah hazanah pengetahuan Anda selama Ramadan. Kalau untuk menu berbuka puasanya sendiri dan juga tipsnya nih berpuasa di sana, kurma, roti dan juga air khas dari Asia Selatan. Dalam Kompas Sahur, setiap hari selama Ramadan, pukul 2 dini hari, live di Kompas TV, teman Ramadan. Jadikan Ramadan Anda lebih bernilai. Ketahui secara resmi awal Ramadan tahun ini. Lengkap dengan laporan langsung dari sejumlah titik pengamatan hilal di seluruh Indonesia. Ikuti sidang isbat penentuan 1 Ramadan 1445 Hijriah. Minggu 10 Maret pukul 4 sore. Live di Kompas TV, teman Ramadan. Aroma sedap banget ini. Masak apa bang? Sop seafood garang asam. Kuahnya itu segar, ada asamnya karena dia pakai belimbing uluh ya. Ini mumtaz. Jadi ada ikan sungai, ikan laut juga Ikan ada. laut ada. Favorit ikan sungai ini? Favorit ikan sungai itu. Lembutan tenggeleng. Ini apa mas? Ini mangut lele pak. Itu dapurnya kok ngebul? Pengasapan ada di belakang. Oh iya. Ini best sellernya ya? Best sellernya ini. Aroma smoky-nya tuh cakep banget.
like this. Cerita Rasa, Sabtu 9 Maret pukul 10:30 siang di Kompas TV. Jadikan Ramadan Anda lebih bernilai bersama program-program istimewa Kompas TV. Kompas Sahur, Series of Faith, Suci Barbar Show, Kalam Hati Spesial Ramadan, Cooking is Fun, Mutiara Ramadan, Kurma Kuliah Ramadan. Pastikan Ramadan Anda lebih bermakna bersama teman Ramadan. Kompas TV. Kembali di berita utama saudara, kami memiliki 5 informasi pilihan yang tentunya sangat menarik untuk Anda simak. Kita lihat yang pertama, lagi kasus perundungan anak. Saudara, lagi video perundungan seorang bocah beredar di media sosial. Kali ini peristiwa kekerasan terjadi di Cirebon, Jawa Barat di sebuah area perkebunan. Video ini terpaksa kami samarkan karena mengandung unsur kekerasan. Seorang bocah berusia 12 tahun dianiaya oleh rekannya yang berjumlah kurang lebih 7 orang. Korban dipukuli secara membabi buta hingga ia tersungkur. Sementara para pelaku justru berjoget dan menikmati perbuatan kejamnya. Peristiwa yang terjadi pada tanggal 4 Maret ini pun baru diketahui oleh keluarga pada Rabu 6 Maret 2024. Pihak keluarga mengaku pilu melihat kondisi korban yang mengalami luka-luka di sekujur tubuh. Hasil visum pihak rumah sakit akan segera diserahkan kepada pihak kepolisian sebagai barang bukti. Itu anak dari 3 bulan kemarin ya udah murung aja. Murung aja anaknya tuh kenapa, ditanya, Aden kalau ada yang ngibuli di sekolah laporan ke bunda, nanti bunda yang ke sekolah. Kata saya tetap gituin. Terus? Nggak ada sih bunda, orangnya tuh nggak terbuka. Takut kayaknya diancam, itu tuh diancam. Takut. Hingga kini korban masih mengalami trauma atas peristiwa yang dialami. Ia kerap mengurung diri di kamar dan tak mau bersosialisasi. Pihak keluarga berharap polisi bisa segera menuntaskan kasus perundungan ini dan memberikan efek jera bagi para pelaku. Muhammad Syari Romdon, Kompas TV, Cirebon, Jawa Barat. Berikutnya 4 orang tewas di dalam sumur. Akibat keracunan gas beracun, 4 orang pria tewas di dalam sumur. Proses evakuasi berlangsung cukup lama, lantaran petugas harus mewaspadai kondisi di dalam sumur yang masih mengeluarkan gas. Dengan penuh kehati-hatian, para petugas gabungan ini berupaya untuk mengevakuasi 4 korban yang tewas di dalam sumur sedalam 15 meter pada Rabu sore. Peristiwa yang terjadi di Kecamatan Ciugeng, Cianjur, Jawa Barat ini bermula saat Hada, salah satu korban mencoba untuk memperbaiki pompa air di dalam sumur. Namun ia terjatuh sehingga ketiga temannya yang lain yaitu Jajang, Didin, dan Wahab langsung mencoba menolong. Diduga gas beracun yang menguap di dalam sumur mengakibatkan keempat korban langsung tewas. Yang betulin itu yang punya ini kan, yang betulin sanyok. Pas betulin sanyok mungkin ada gasnya berat dan sudah ditarik ke bawah, ketarik ke bawah. Oh, ketarik ke bawah. Jatuh langsung ke bawah. Ada inisiatif dari namanya Jajang untuk menolong, dia nggak kuat sama ketarik. Ada yang teriak juga nolong yang namanya Didin. Yang ketiga Didin jatuh juga, langsung tinggal Wahab. Proses evakuasi berlangsung dramatis dan lama. Dibutuhkan waktu hingga 5 jam lantaran petugas gabungan berupaya mengantisipasi keluarnya gas beracun di dalam sumur. Indikasinya seperti itu bahwa sumur tersebut karena lama tertutup oleh dak yang tidak ada udaranya sehingga gas yang dari dalam sumur mengakibatkan keempat korban tersebut meninggal dunia. Keempat jenazah yang berhasil dievakuasi langsung diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Korban dimakamkan secara berdampingan di Pemakaman Umum Kopeng pada Kamis siang. Anggaryadi, Kompas TV, Cianjur, Jawa Barat. Selanjutnya, saudara, caleg todong pistol ke tim SES. Seorang caleg menodongkan pistol ke tim sukses kampanyenya di Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Penodongan dipicu masalah utang piutang senilai 5 juta rupiah.
Awalnya seorang caleg terlibat cekcok dengan lawan bicaranya yang diduga tim suksesnya pada pemilu 2024 di rumahnya di Kabupaten Solo. Sang caleg yang berbaju merah ini berusaha menagih uang sebesar 5 juta yang dipinjam tim suksesnya. Karena korban belum bisa melunasi dan mengungkit perjuangannya sebagai tim sukses, pelaku pun emosi hingga berujung penodongan pistol. Jadi intinya beliau menyampaikan dia minjam uang itu hanya dari Senin dipinjam, dikembalikan hari Jumat, kan? Nah, begitulah selanjutnya. Pasca kejadian, salah satu korban melaporkan pelaku ke polisi Polres Solo Kota. Pelaku dilaporkan atas dugaan penganiayaan dan pengancaman dengan senjata api. Usai menerima laporan, polisi langsung menyelidiki kasus ini dengan meminta keterangan saksi dan mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah TKP. Kami sekali lagi dari Polres Solo Kota tengah bekerja menindaklanjuti kasus ini, dan namun demikian kami juga melakukan ini dengan prosedur yang ada, mengingat terlapor juga merupakan salah seorang calon legislatif di wilayah tersebut. Demikian penjelasan saya. Kasus ini masih dalam proses penyelidikan. Polisi juga sudah mengirimkan undangan untuk terlapor agar dapat dimintai keterangan sebagai saksi. Rio Johannes, Kompas TV, Padang, Sumatera Barat. Informasi berikutnya, saudara, jambret ditangkap saat tidur. Seorang pelaku jambret di Polewali Mandar, Sulawesi Barat ditangkap polisi saat sedang tidur. Terungkap dalam sehari pelaku telah menjambret sebanyak 3 kali. CCTV ini merekam aksi penjamretan yang dilakukan seorang pengendara sepeda motor pada seorang perempuan di Pasar Sentral Pekabata, Polewali Mandar. Pelaku tiba-tiba merampas dompet yang berisi uang dan ponsel di saat korban tengah berbincang dengan sejumlah orang. Sejumlah warga pun berusaha mengejar pelaku, namun pelaku keburu tancap gas. Tak butuh waktu lama, pelaku akhirnya ditangkap di rumahnya saat sedang tidur. Dari penyelidikan, dalam sehari, pelaku bisa menjambret sebanyak 3 kali. Kejadian pertama itu di kantor KPU, seorang ibu-ibu yang diambil tas, ada berisikan uang senilai 1,5 juta dan handphone. Kemudian di kantor daerah, itu uang 1.800.000 dan handphone. Dan yang terakhir di Pasar Sentral itu 150.000. Terungkap jika pelaku merupakan residivis kasus pencurian spesialis rumah kosong pada tahun 2023. Kini pelaku telah ditahan di Polres Polewali Mandar. Edwin Arwan Pitu, Kompas TV, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Terakhir, saudara, antre beras diteriaki maling. Kadis Perindustrian dan Perdagangan Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara jadi sorotan karena meneriaki seorang warga sebagai pencuri saat operasi pasar beras murah. Padahal warga ini telah membayar beras. Ratusan warga menyerbu operasi pasar murah di lapangan Lembah Hijau Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Warga yang tak sabar menunggu antrean mengerubungi mobil pengangkut beras. Di saat kerumunan warga semakin membludak, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bau-Bau yang tengah menertibkan antrian tiba-tiba meneriaki pencuri pada salah satu warga. Sontak, warga ini pun menangis. Ia tak terima disebut pencuri, padahal dirinya telah membayar beras. Jangan bilang orang mencuri, orang kecuali diambil langsung dia bawa bensin itu mencuri. 110.000 udah teriaki, saya katanya pencuri tangkap dia katanya bukan apa saya mau curikan harga beras cuma 110 itu. Padahal uangnya sudah di store tadi. Sudah saya sudah kasih ibu itu tapi saya sudah ambil kembali uangku. Yang ada teriaki kita katanya pencuri tangkap dia katanya. Pencuri beras itu. Siapa yang teriak? Itu kepala dinas. Sementara itu, Kadis Perindak Kota Bau-Bau mengatakan bila dirinya tidak berniat untuk menuduh warga sebagai pencuri,
Ia menambahkan hal ini biasa terjadi saat kerumunan warga di operasi pasar. Sama kepala dinas, sebenarnya bukan untuk mencuri, hanya kebetulan ada yang ambil karena kita tidak perhatikan pengambilannya itu, sehingga mereka nyelonong begitu saja. Kita tidak perhatikan, jangan sampai beras ini kan berasnya bukan beras kita, ini berasnya Bulog. Tapi Bapak sempat teriak mencuri tadi? Iya, jangan sampai karena kan mereka ambil kita tidak pastikan, mereka nyelonong begitu saja. Tapi sebenarnya tidak apa-apa, hanya biasalah. Pada operasi pasar ini, Dinas Penindak Bau-Bau menyediakan 4 ton beras murah. Alhasil, warga pun berdesakan demi mendapatkan beras murah hingga nyaris ricuh. Debriatno Neke, Kompas TV Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Saudara, melakukan penangkapan ikan secara ilegal, kapal dengan bendera Malaysia ditangkap di perairan Selat Malaka, Kepulauan Riau. Usai jeda kami kembali. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Optimalkan kemajuan 50% tumbuh nyata si kecil dengan nutrisi tepat dan perhatian terbaik. Pediasure dipercaya lebih dari 25 tahun dukung pertumbuhan nyata. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Tina udah siap, Om. Mie sedap soto dulu yuk. Enggak deh, Om. Makasih. Mie sedap soto dengan mie yang kenyal serta koya gurih dan jeruk nipis asli. Soal rasa mie sedap soto, lidah nggak bisa bohong. Rasa soto nomor 1 cuma mie sedap soto. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Keluar-keluar mulu, biar hijabnya rapi, pakai ciput. Yah, rontok. Biar rambutnya kuat, pakai Emerald Hijab Shampoo Anti Hair Fall. Dengan ekstrak zaitun dan emosi perfume. Lawan rontok dan bau apek. Emerald Hijab Shampoo. Ngerti rambut berhijab kita. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Jadikan Ramadan Anda lebih bernilai bersama program-program istimewa Kompas TV. Kompas Sahur, Series of Faith, Suci Barbar Show, Kalam Hati Spesial Ramadan, Cooking is Fun, Mutiara Ramadan, Kurma Kuliah Ramadan. Pastikan Ramadan Anda lebih bermakna bersama teman Ramadan, Kompas TV. Menyambut Ramadan, Barbar Show kedatangan ibu-ibu selebgram, Musdalifah dan Ryuga Bunga. Lebih seru dengan hadirnya Gilang Dirga. Tapi Awe dan Komeng ternyata malah buka bisnis baru. Saya aja sampai capek moto begitu nyari korset. Bapak minta-minta aja. Saya lebih capek. Suci Barbar Show, Sabtu 9 Maret, pukul 3 sore, di Kompas TV. Aroma sedap banget ini. Masak apa, Bang? Sop seafood garang asam. Kuahnya itu segar, ada asamnya karena dia pakai belimbing ulu ya. Ini Mumtaz. Jadi ada ikan sungai, ikan laut juga ada. Ikan laut ada. Favorit ikan sungai ini? Favorit ikan sungai itu, lembutan tenggeleng. Ini apa, Mas? Ini mangut lele, Pak. Itu dapurnya kok ngebul? Pengasapan ada di belakang. Oh, iya. Ini best sellernya ya? Best sellernya ini. Aroma smoky-nya tuh cakep banget. Lazis. Cerita Rasa, Sabtu 9 Maret, pukul 10:30 siang, di Kompas TV. Babak quarter final DFB Pokal 2023-2024 dimulai. Big Match. Tak henti memberi kejutan, The Giant Killer FC Saarbrücken akan menghadapi rintangan sengit saat bertemu Borussia Mönchengladbach yang siap merenggut trofi juara di musim ini. DFB Pokal FC Saarbrücken versus Borussia Mönchengladbach, Rabu 13 Maret pukul 2.15 dini hari, live di Kompas TV.
Halo teman-teman, Bobo keluarin edisi koleksi terbaru nih. Edisi koleksi hadir lagi dengan 132 halaman. Ada 20 halaman cergam panjang yang baru dan eksklusif. Selain bisa bernostalgia, edisi koleksi ini juga bisa menjadi bahan bacaan bersama si kecil. Paling spesial lagi, ada door prize senilai ratusan juta rupiah. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan melalui pre-order di e-commerce, gridstore.id dan Grapedia hingga 11 Maret 2024. Jadikan Ramadan Anda lebih bernilai. Jelajahi kota-kota bukti kemajuan peradaban Islam di berbagai belahan dunia, sambil mencermati nilai-nilai ilahi dan sejarah di baliknya. Ikuti Cities of Faith setiap hari selama Ramadan, pukul 4 pagi, di Kompas TV, teman Ramadan. Jadikan Ramadan Anda lebih bernilai. Dapatkan berita terkini, unik dan menarik dari dalam negeri juga mancanegara yang akan menambah hazanah pengetahuan Anda selama Ramadan. Kalau untuk menu berbuka puasanya sendiri dan juga tipsnya nih berpuasa di sana, kurma, roti dan juga air khas dari Asia Selatan. Dalam Kompas Sahur, setiap hari selama Ramadan, pukul 2 dini hari, live di Kompas TV, teman Ramadan. Segmen ini dengan informasi dari Jawa Tengah, tolak alih fungsi sumber air desa dikelola PDAM, warga desa Karangasem Grobogan geruduk balai desa setempat. Aksi protes warga berlangsung ricuh. Warga desa Karangasem Grobogan, Jawa Tengah ricuh di kantor balai desa. Di tengah musyawarah khusus desa yang dihadiri pejabat Malaysia ditangkap Badan Pemelihara Keamanan atau Baharkam Polri di perairan Selat Malaka, Kepulauan Riau. Dengan menggunakan perahu karet, Bareskrim Polri melakukan penangkapan terhadap kapal dengan sandera Malaysia. Kapal yang dikemudikan 1 nahkoda dan 3 anak buah kapal ini diduga melakukan penangkapan ikan secara ilegal. Kapal tersebut sempat mengelabuhi petugas dengan cara mengikuti jalur kapal niaga internasional. Selain mengamankan penghuni kapal, polisi juga menemukan sejumlah bukti berupa jaring dan